Dia melihatku. Pasti akan sangat senang. King Yao. Menyetir bagaimana tidak bisa menabrak seseorang mati. Meninggalkan mereka hidup sangat merepotkan. Apa maksudmu? Belum paham? Biar aku jelaskan dengan jelas. Sekarang grup Jiang sudah menjadi milik Chen. Hanya sampah yang tidak punya apa-apa. Sedangkan Chen Jie adalah orang terkaya di Hangzhou. Su King Yao. Dulu kamu terdampar di jalanan. Aku yang membawa kamu pulang. Kamu telah melukai orang. Aku yang masuk penjara demi kamu. Aku serahkan perusahaan padamu. Sekarang kamu kerjasama dengan orang luar, ambil harta dan ingin hidupku. Kamu masih manusia? Diam. Dulu, bukan karena uangmu menculikku. Aku sudah lama dengan Chen Jie. Bagaimana mungkin menikah denganmu? Kenapa? Apakah aku pernah menyakitimu? Apakah aku tidak memperlakukanmu dengan baik? Chen Jie itu orang pintar dan berbakat dari luar negeri. Sedangkan kamu cuma seorang yang penuh dengan bau uang. Pertanyaan pilihan ganda ini, orang bodoh pun tidak akan salah memilih, kan? Dulu menjebakmu agar kamu dipenjara, untuk memudahkan King Yao mengalihkan asetmu. Orang-orang yang menyerangmu di penjara, juga aku yang mengatur semua itu. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu. Bajingan. Jangan khawatir, wanita Anda. Aku akan menikmatinya untukmu. Aku akan mengendarai mobil mewahmu. Aku akan tinggal di rumahmu. Haha. Sampah tidak berharga. Aku menjebakmu untuk masuk penjara sejak awal. Preman di penjara juga aku yang atur. Saya nggak bisa bunuh kamu. Ini ulang tahunmu. Pesta siap diatur. Kenapa gak bisa buat pesta sambut? Chen Jie adalah elit dari luar negeri. Aku berusaha membawanya kembali. Kalau masih bikin keributan, jangan salahkan kalau tidak ramah. Aku terlahir kembali. Tetap pada hari Chen Jie pulang. King Yao, 1938, penulis Taiwan. Dalam kehidupan terakhir saya, aku memberikan segalanya untukmu. Tapi kau mengambil harta dan membunuhku. Dalam kehidupan ini, aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Shuhan, pulanglah bersamaku. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah, bisakah berhenti membuat ibu kesal? Kau harus memohon padanya lagi. Aku mual. Saya akan memberitahu Anda apa. Pulanglah bersamaku. Pelankan suara. Paman Chen bintang pertunjukan. Takkan kubiarkan mencuri perhatiannya. Apa kau lakukan? Tahu berapa biaya aku keluarkan bawa Chen Jie kembali ke Cina? Pelukan barusan hanyalah basa-basi. Bisakah kau berhenti tidak masuk? Jangan salah paham. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya merasa sedikit menjijikan. Pelukan adat dari luar negeri. Melambangkan Burkit dan Keba Basin. King Yao jangan marah. Jiang Che belum pernah ke luar negeri, kita harus lebih Lihat Chen Jie berbesar hati, lihat dirimu. Sempit hati. Memalukan. Kalau kamu begitu suka, menikahlah dengannya. Apa hubungannya dengan aku? Ayo pulang bersamaku. Aku sudah bilang mau menyambut Paman Chen. Bahkan anakku pun dipengaruhi. Tidak. Dia mungkin bukan anakku. Baiklah. Aku jalan sendiri. Berhenti. Chen Jie adalah talenta terbaik. Bagaimana bisa berbicara minta maaf padanya? Atau yang aku menceraikan Anda sekarang? Perceraian? Aku ingin sekali. Apa yang kau bicarakan? Karena ini. Kau ingin menceraikanku? Ayah, hentikan dan minta maaf pada ibu. Diam. Sudah cukup, Jiang. Mau sampai kapan kau buat keributan? Ulang tahun kapan saja bisa dirayakan. Nanti aku buatkan lagi. Aku tidak butuh. King Yao, maaf. Tak kusangka gara-gara aku, kalian tidak nyaman. Bagaimana minta maaf ke Jiang Che? Ah, tak perlu. Dia cemburu tanpa alasan. Kalau ada yang perlu minta maaf, itu dia kepada kamu. Pelit. Ayah, dengar kata ibu. Dia juga demi kebaikanmu. Shuhan memang anak baik. Saat sudah besar nanti, jangan tiru bapakmu. Belajar dari Paman Chen, pelajari budaya maju dan bebas luar negeri. Jangan tiru keburukan di dalam negeri. Budaya Tiongkok selama 5.000 tahun. Kalian bilang itu adalah keburukan. Menurutku, lebih mirip keluarga. Sampai kapan terus seperti ini? Sudahlah. Hari ini pesta sambutan untuk Chen Jie. Aku tidak punya waktu untuk sekarang beri kamu kesempatan. Chen Jie suka porselen lokal. Sekarang, pesan porselen biru putih jutaan. Untuk diberikan Pak, minta maaf. Di kehidupan sebelumnya, memberikan segalanya dan berakhir tragis. Jadi sekarang, biarkan kalian membayar sedikit bunga terlebih dahulu. Baiklah. Bukankah porselen biru putih berkualitas tinggi? Saya bantu pesan. Pelayan. Panggil manajer, siapkan porselen biru putih berkualitas tinggi. Nilainya tidak boleh kurang dari jutaan. Jiang Che itu sangat lucu. Jangan bersikap baik padanya, lain dia lupa namanya sendiri. Hari ini adalah bintang utama. Kita pergi ke sana. Bantu aku siapkan perjanjian cerai.
Biarkan Su Qingyao pergi tanpa harta. Dan bekukan semua aset yang kuberikan padanya. Bekukan semuanya. Para hadirin di sini adalah para elit bisnis Hang Cheng. Jangan sampai Jiang Che merusak suasana. Mohon bantu kami, aku dan Chen Jia, di masa depan. Begitu tidak sabar. Sudah umumkan hubungan. Kehidupan sebelumnya. Kenapa aku bisa suka sama kamu yang imut ini? Pesta minum diatur Jiang Che, apa standarnya? Standar Tuan Jiang adalah 18.888 per meja, termasuk minum. Apa ini? Apakah ini untuk dimakan orang? Hal sepele ini tidak bisa kamu urus dengan baik. Tidak heran Bibisu tidak suka pada Kamu. Jiang Che, dewasa kenapa berselisih dengan anak kecil? Kian-kian besar di luar negeri, kepribadiannya jujur dan langsung, pikirannya diucapkan langsung. Pikir akan seperti anak-anak yang pura-pura? Dia bilang ada masalah? Kamu mengelabui pengemis? Qingyao. Jangan ngomong begitu juga. Jiang Che juga berniat baik. Belum pernah ke luar negeri, kurang pengalaman. Harus memahaminya. Di luar negeri tidak primitif. Dari penampilanmu terlihat tidak makan daging menyakiti hewan kecil. Saya mau makan salad. Salad. Hari ini adalah acara penting sekali. Salad, apakah tidak berlebihan? Setuju, melindungi hewan adalah tanggung jawab bersama, ganti dengan salad. Ya benar. Kita harus belajar dari budaya maju luar negeri. Tarik hidangan, ganti dengan salad, lalu ganti anggur putih. Dengan anggur merah mahal. Qingyao, kita tidak terlalu boros. Anggur Cina tidak masalah. Demi kamu, berapapun biayanya aku rela. Minum yang paling mahal, biar orang tahu aku, Nona Su, sanggup bayar. Tambah 1 botol lagi, tidak. 1 orang 1 botol. Nona Su, mau pastikan dulu jika semua orang 1 botol. Totalnya bisa jutaan. Kamu tidak tahu suamiku? Terkaya di Hang Cheng, uang banyak. Ikuti perintahku. Iya. Halo. Direktur Perintah diselesaikan. Baik, kirimkan ke sini. Su Qingyao. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu mati? Beberapa juta dihabiskan begitu saja, benar-benar kaya. Presiden Jiang adalah orang terkaya di Hangzhou. Tentu saja kaya. Sayangnya, punya istri begitu. Jean Corbon Bodo, seperti Tianjin. Dia bahkan sudah dipasangkan topi hijau. Dan tetap tidak melawan. Nikmati aroma anggur yang menggoda ini. Anggo sebaik ini. Mengapa tidak mengajak Jiang menikmati? Dia layak? Kalau dia bikin marah, biarkan dia kelaparan. Anggur merah 18 juta cocok untukmu. Mungkin datang ke rumahku malam ini, buka botol koleksimu. Baiklah, aku juga ingin menikmati lagi. Koleksi MU ini. Apa ini? Tidak enak. Enak, kian-kian suka makan, aku juga suka. Kamu benar-benar kampungan. Makan harus pakai tangan, hanya dengan begitu kita bisa merasakan esensi makanan. Budaya tinggi luar negeri, biasanya nggak aku ajarin orang. Kian-kian, bagaimana bisa bilang begitu ke Shuhan? Ya, Shining benar. Ya, kita perlu belajar dari budaya asing. Salad dengan tangan Anda. Pelayan mengambil semua peralatan makan. Hanya dengan tangan bisa menikmati rasa dan kebebasan. Anda tidak bisa membuat alat makan di luar negeri. Tidak mampu membuat alat makan. Di mata mereka. Malah jadi budaya tinggi. Pak Zhang. Barang yang dia beli. Jangan tanya saya. Ya. Seni Qinghua saya, ini adalah yang terbaik dari porselen biru putih. Qinghua 2 warna Shanghua. Bernie Le Jutin. Ini. Begitu saja pecah. Aku yang memecah. Jangan bikin Shen teke. Ini anak siapa? Dia masih anak-anak, kenapa marah-marah? Nggak apa-apa, nggak luka. Nona Su. Mereka anak-anakmu, mereka memecahkannya, barang langka Qinghua Dou Cai Qinghua. Aku nggak mau dengar kamu bicara. Anak kecil memang lincah. Kalau pecah ya pecah. Botol pecah. Bisakah sifat alami anak-anak penting? Lagi pula, kamu ada masalah dengan hal ini. Kalau kamu nggak menghalangi, bisakah dia menabrakmu? Minta maaf pada anakku. Kian-kian kamu juga benar, ini bukan di luar negeri. Orang di sini tidak mengerti sifat manusia, kebebasan, dan spontanitas. Nanti kalau kalian hati-hati, dengar nggak? Naluri. Kibebazan. Bukan alasan untuk menghancurkan porselen saya. Berapa harga botol pecah itu? Saya pecahkan, bagaimana menurutmu? Shuhan, belajar dari Kian-kian. Tetap bebas, jangan terikat batasan di negara. Mengerti? Nona Su. Porselen ini bernilai jutaan untuk satu. Kerugian lain malam ini tidak akan dihitung. Tidak ada yang bisa pergi tanpa membayar 2 juta. 20 juta. Hanya 20 juta. Kau pikir aku tidak bisa mengeluarkannya? Aku ulangi lagi, ini bukan 2000, tapi 20 juta. Hanya 20 juta. Kau pikir aku tidak bisa mengeluarkannya? Tidak, Nona Su, tadi sikapku kurang baik. Aku minta maaf padamu. Begini, biaya hari ini, aku beri. Diskon 20, anggap ini sebagai permintaan maaf. Apakah kamu tidak mengenal? Kamu tidak tahu siapa dia?
Diskon 20% kamu menghinaku. Orang lain akan pikir Misu tidak mampu membayar. Anda yang menentukan. Baiklah, saya bu attache se zuekan jinonda. Apakah tuli atau tidak memahami kata-katanya? Berapapun harganya, saya akan bayar. Mengerti. Bibisu luar biasa, seperti ayah, menyayangi Kian-Kian. Kalau Bibisu bisa jadi ibuku, pasti bagus. Hari ini kamu banyak mengeluarkan uang, terima kasih. Apa? Kamu kembali menemani aku, itu sudah membuatku senang. Jika benar-benar ingin berterima kasih pada bekerja di Jiang Group, Wangkat sebagai wakil direktur. Walaupun aku ingin membantu kamu, tapi semua orang akan marah, itu akan mempengaruhi hubungan. Kenapa peduli? Aku suruh ke timur, dia tidak berani ke barat. Lulusan luar negeri, direkomendasikan ke perusahaan. Dia pasti lebih berterima kasih. Xinyao, kamu sangat baik padaku, begini. Begitu dana investasi cair, saya akan memberi 1 juta untuk membeli kalung safir sebagai tanda terima kasih. Kenapa berterima kasih? Kamu kembalikan karena aku memohon padamu. Kalau benar ingin beri hadiah padaku, bayarkan tagihan grup Jiang. Kamu adalah yang paling penting untukku, dan aku paling penting baginya. Jadi, masuk akal kalau dia yang membayar. Kenapa kamu tertawa? Chen Jie menagih kamu. Masalah? Terserah kamu. Lihat, benarkan yang aku bilang? Dia sangat mencintaiku. Aku pakai uangnya, dia senang, tidak ada masalah. Jadi, nanti, santai saja tagih dia. Nona Su, rincian pengeluaran malam ini. Ah, tidak perlu lihat. Uang bagiku angka, langsung sebut harganya. Pengeluaran malam ini bersama dengan keramik yang rusak. Totalnya 22.300.000. Pembulatan sudah dilakukan, jadi menerima 22 juta. Saya pikir berapa? Jiang Ce, perlu diajari lagi, cepat datang bayar. Tagihan kalian? Ada hubungannya apa dengan saya? Saya sedang memberi Anda kesempatan. Anda tidak ingin berdamai? Aku nggak mau baikan. Aku cuma mau mampir lihat-lihat toko ini. Manajernya, lihat-lihat kan gratis. Kehadiran Anda bikin toko kami senang. Jiang Ce, jangan tantang batas kesabaranku. Cepat bayar, kalau nggak aku beneran marah. Kenapa nih? Masih cemburu? Sudah jelasin, aku dan Chen Jie cuma teman. Maunya gimana? Pertama, Anda mengubah jamuan makan. Kedua, Anda menghancurkan barang-barangnya. Kenapa aku harus membayarnya? Shuhan adalah anakmu. Kau harus membayar untuk anakmu? Ya, Anda tidak bisa mengabaikan bahwa itu dirusak oleh Xuan. Diam. Mata mana yang kau lihat anakku mematahkannya? Shuhan, aku akan bersaksi. Ini aku, bukan Kian-Kian. Periksa kamera pengawas, tidak ingin bicara. Jiang Ce, berhenti. Presiden Jiang memeriksa CCTV. Bukan Tuan Zhang Yang Mimika, tapi Miss Chen Qian memecahkannya. Videonya bisa kami kirimkan. Baik. Kirimkan hari ini. Presiden Jiang, Tuan Zhang, di restoran kami Yanda Anyama Salad. Anggap saja kami traktir Yanda. Dengar nggak? Ya sudah kalau begitu. Jadi siapa yang bayar hari ini? Siapa yang tanggung? Mulia Dia Bejitumua, Fikira Dia benar-benar kaya. Ternyata semuanya dibayar oleh Pak Jiang. Lucu sekali, ingin beri wajah untuk si kesayangan. Tapi akhirnya tetap Pak Jiang yang bayar. Benar-benar seperti vampir. Hari ini aku tahu, apa artinya kehilangan malu. Siapa bilang tidak? Berani bayar sendiri dong. Kamu belum selesai. Pelukan itu hanya etiket modern, sudah dijelaskan padamu. Pesta ulang tahunmu bisa bikin lagi buatmu. Tapi, kalau kamu bikin aku malu, aku tidak akan bicara seumur hidup. Jiang Ce, aku mengerti kamu. Karena aku sangat luar biasa, jadi kamu agak gugup. Tapi caramu ini terlalu kekanak-kanakan. Pakai cara ini untuk menarik perhatian King, cuma bikin dia lebih benci sama kamu. Maksudmu aku cemburu sama kamu? Bukankah begitu? Cemburu sama ayahku, cepat minta maaf ke Bibisu. Minta ayah bantu memohon maaf. Selama ayah bicara, Bibisu memaafkanmu. Ayah, bayar tagihannya. Sore ini aku ke taman bermain sama Kian-Kian. Betul. Apa yang kalian bilang semua benar. Tapi aku tidak mau terima. Kamu. Baik, Jiang Ce. Hari ini aku catat. Masalah ini, kecuali kamu sujud dan minta maaf, kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. 22 juta. Nih, gesek kartu. Nona Su, kartu Anda dibekukan. Silakan ganti pembayaran lain. Tidak mungkin, ini adalah kartu hitam utama, bisa overdraft 1 miliar. Kamu membekukan kartuku. Aku mana punya hak untuk memblokir kartu orang lain. Aku hanya bisa blokir kartuku sendiri. Kamu seharusnya pakai kartuku. Kamu kira aku akan menyerah begitu? Aku kasih tahu kamu, aku tidak peduli. Ini kartu hitam milik orang tuaku. 22 juta, bukan masalah untukku. Aku lupa beritahu kamu. Semua kartu hitam atas nama saya. Sudah saya blokir. Nona Su, ganti metode pembayaran. 2.200.000 bukan Jean Lakesil. Kalau Anda tidak bisa bayar, saya harus lapor polisi. Chen Jia, bukankah kamu bilang punya dana miliaran di luar negeri? Boleh pinjam sedikit? Saya minta Jiang Ce bayar kembali beserta bunganya. Uangnya sementara tidak bisa diambil. Tolong beri waktu, saya akan cari orang untuk mengumpulkan. Tunggu saya kembali segera.
Tidak ada yang boleh pergi, bayar saja. Atau aku akan panggil polisi, kalian pilih sendiri. Satunya bergantung pada pria, satunya cuma pura-pura. Benar-benar pasangan aneh, tak punya uang ingin pelihara cinta pertama. Memalukan. Diam, mengejarku ke Beijing. Kenapa menghabiskan uang? Bukankah menjaga gengsi? Harus berterima kasih padamu. Jiang Che, kamu masih lelaki bukan? Akui suka Chen Jia. Aku istrimu dan kamu ambil istrinya. Harusnya kamu bayar kompensasi? Qing Yao. Tidak baik cara seperti ini, mengapa tidak meminta maaf kepada Jiang Che? Itu tidak mungkin. Dia ingin aku mengakui kesalahan, tapi aku tidak akan kulihat apa yang bisa dia lakukan. Luangkan waktumu. Aku pergi. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Kamu harus membantu Paman Chen. Apa yang kamu bilang? Dengarkan kata ibu, bayar ibu tidak marah lagi. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau kamu tidak bayar, aku tidak akan pakai bajunya atau makan masakannya. Kembali. Jangan minta, biarkan pergi. Kamu pikir bisa menyulitkanku? Ini adalah barang antik dari dinasti Han. Cincin giok bermotif naga, bernilai 50 juta, cukup untuk membayar hari ini. Dasar sombong, sekarang sudah cukup kan? Ini cincin giok naga yang legendaris. Ini harta karena vaincu di program taksiran harta. Maaf, salah nilai. Ini benar-benar cincin giok naga. Nggak nyangka Nona Sukaya banget, barang berharga ini jadi jaminan utang. Tunggu sebentar. Cincin ini adalah warisan keluarga Jiang. Aku selalu menyimpannya di brankas, kapan kamu mencurinya? Barangmu ya barangku, aku ambil barangku sendiri, masih harus izin kamu. Jangan banyak bicara. Berikan cincin itu, kalau tidak aku akan bertindak. Jangan main-main denganku, tidak akan berhasil. Kamu suka aku, perhatian. Aku kasih tahu, aku tidak akan memaafkanmu. Kini masalah dimulai karena kamu. Aku ambil cincin batu giok dragon sebagai pembayaran, ini wajar. Tidak tahu buruk sebelum melihat bukti, aku akan lapor polisi sekarang. Jiang Che, belum selesai ya? Kalian. Hari ini, tidak ada yang bisa keluar dengan tenang. Kamu membuatku takut. Chen, kamu woke, Jiang Che, apa yang kamu lakukan? Membuli anak kamu. Seorang pria dewasa berdebat dengan seorang anak. Lagi, semua salahmu. Kalau kamu kasih uang lebih awal, ini tidak akan terjadi. Aku jatuhkan cincin rusakmu, salahmu sendiri. Baiklah. Cincin naga, harga pasar sekarang mulai dari 50 juta. Bagaimana jika kamu tidak bisa membayarnya? Kalian semua tidak akan bisa keluar berdiri. Jangan bully Chen. Cepat minta maaf pada Kian. Kalau tidak, kau akan selamanya kehilangan Qing Yao. Ada hal baik seperti ini, wah aku benar-benar senang. Masih bermain tarik ulur. Kau hanya ingin aku menunduk minta maaf? Mimpi saja. Qing Yao. Jangan marah juga. Jiang Che belum menerima pendidikan tinggi luar negeri, pikirannya kekanakan. Kita harus memahaminya dan memaafkannya. Begini, kita kan teman, biarkan aku yang memutuskan. Hari ini semua kompensasi kamu yang bayar dan tambah 50 juta untuk Kian sebagai kompensasi. Minta maaf. Aku akan bantu kamu memohon pada Qing Yao. Seorang penakut yang berpura-pura jadi bule. Di depanku berani bicara apa? Berani sekali kamu memukul Chen Ji. Sekarang minta maaf padanya, kalau tidak aku cerain kamu. Itu yang aku inginkan. Halo, Xiaoye, kirimkan surat perceraian itu. HMPH, surat perceraian, jangan main-main aku. Aku beri kesempatan terakhir. Minta maaf pada Chen Jie dan anaknya, berikan kompensasi 50 juta. Kalau tidak, seumur hidup tidak akan memaaf. Jiang Che. Tentang kamu memukulku, bisa aku abaikan. Hari ini harus minta maaf pada Kian. Kesempatan terakhir. Kalau tidak, meski aku memohon untukmu, tetap tak akan berhasil. Kenapa aku harus peduli sama bocah lucu? Apa? Jiang Che, berani-beraninya kau memanggilku begitu. Tuan Jiang. Pulang dulu ya? Ya. Bukannya kamu mau cerai? Astaga, ayah beneran mau cerai sama ibu. Perjanjian cerai. Pihak wanita pergi dengan tangan kosong. Jiang Che, aku bilang kamu beberapa kalimat. Kamu benar-benar mau cerai? Bukan kamu mau cerai, tanda tangan saja. Iya, bukan kamu selalu bilang kamu mau cerai? Jalu berani, tanda tanganlah. Tanda tanganlah, cepat tanda tanganlah. Jiang Che, aku bisa tanda tangan. Tapi sekali perjanjian ini berlaku, kamu takkan mengembalikan aku seumur hidupmu. Aku tidak tertarik bercanda denganmu, tanda tanganlah. Qing Yao, Jiang Che beneran serius. Bagaimana kalau kita minta maaf, lalu tipu dia untuk dapat uangnya? Tidak mungkin. Dia orang yang menguntitku bertahun-tahun, bisa tiba-tiba berubah? Tidak percaya, aku akan membongkar kebohongannya sekarang. Jiang Che, aku tanya lagi, mau bercerai dengan aku? Pikir baik-baik sebelum menjawab, kalau tidak, aku tanda tangan sekarang. Tanda tangan. Cerai, ya? Memanfaatkan uang untuk mengikatku dan menyanyiakan masa mudaku. Meskipun bercerai, yang pergi tanpa apa-apa adalah kamu. Aku sudah sabar menghadapimu cukup lama.
Hari ini meskipun kamu robek surat cerai, kita tetap bercerai. Zhang Geke, bere. Bu, kamu baik-baik saja? King Yao, kamu baik-baik saja? Dia mengorbankan masa muda. Sekarang minta sedikit uang. Apa kamu masih manusia? Kecewa padamu. Sudah memberikan segalanya, tidak pernah peduli. Kau tidak berguna. Aku membantumu mengurus perusahaan. Aku memohon Chen Jie kembali untuk membantumu mengurus segala. Kau berani memukulku. Aku ingin bercerai. Aku akan membuatmu pergi tanpa sen pun. Wanita penggali harta. Penikmat kekayaan pria. Setiap hari memakan dan meminum milikku, sedikit masalah langsung menghancurkan warisan keluarga. Sekarang kalian merasa benar, bukan? Apa kamu pikir aku Jiang Che bodoh? Tidak tahu kalian berdua diam-diam kencan? Aku tidak. Kamu menuduh tanpa dasar. Aku dan Chen Jie tidak ada hubungan. Kamu pasti punya seseorang di luar. Setelah sukses berencana meninggalkanku, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Aku memperkarakan kamu ke Silakan perkarakan aku. Tapi setidaknya aku harus memastikan. Jiang Shuhan. Apakah dia benar-benar anak kandungku? Sepertinya tebakan saya benar. Su Qingyao. Kau membuatku sangat kecewa. Wanita ini menjijikan, pamemesra danggang pujanya, beraniman fitnah Presiden Zhang. Iya. Dia orang pengizep darah malam merendahkan diri. Siapa yang berani membainya keberanian? Pria tidak punya kerjaan, kehilangan Presiden Jiang yang berkualitas, benar-benar gila. Diam, kalian tidak mengerti. Chen Jie adalah talenta barat, lebih berharga dari kalian. Sudah cukup, hentikan mempermalukan dirimu di sini. Sebaiknya sekarang pikirkan baik-baik bagaimana caranya mengganti uang. Ganti apa uang? Yang selingkuh itu kamu. Yang pukul Chen Jie kamu. Pukul aku juga, aku belum gugat kamu selingkuh. Kamu berani minta aku ganti rugi. Jiang Che, dengar tidak, semua ini salahmu. Kalau kamu tidak ganti kami baik-baik, kami akan lapor ke polisi. Kalian semua memang keluarga yang solid ya, kalau begitu. Pak Manager, Pak Zhang. mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Lakukan yang harus dilakukan. Ya, penjaga keamanan. Pukul aku sampai aku membayar. Ayaku dekat. Kian, jangan takut, Jiang Che, aku salah tentangmu, orang rendahan yang berpikiran sempit sepertimu tidak akan pernah memenangkan hati King Yao. Kian, jangan, dengan saya, tidak ada berani menyentuh Anda. Non assu. Demi Tuan Zhang, aku akan bertanya sekali lagi. Dibicarakan ganti rugi? Aku istri Presiden Jiang Group, aku peduli uang kecilmu. Bayar, aku bisa membujuk King Yao agar lebih baik padamu. Kalau kamu bercerai dengan King Yao, apa yang kamu punya selain uang busuk? Ada hubungan apa denganku? Non assu. Presiden Jiang sudah bilang, tolong Anda bayar. Siapa kamu? Aku bicara dengan Jiang Che, kenapa menyela? Pergi dari sini. Jika tidak, aku menghancurkan tokomu. Kau telah menghancurkan bunga biru dan putihku, menjatuhkan pusaka keluarga, dan sekarang kau berani memukuliku. Ayo, pukul aku sampai mati. Jangan berani-berani, bangun. Aku istri Jiang Che, siapa yang berani menyentuhku? Kau jatuh cinta pada Moonlight, dan sekarang kau tahu kau adalah istri Tuan Jiang? Aku akan memukulmu, gadis manis. Su Qingyao. Kau sangat bodoh. Payingkan malang, mengapa pura-pura? Aku Bangun, dia adalah orang yang kembali dengan kartu hijau kelas tinggi. Dia orang terhormat. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan berakhir di penjara. kartu hijau asing, elit luar negeri. Orang asing datang, harus berlutut. Iblis asing palsu. Siapa yang peduli? Ajar dia. Tunggu. Jangan berkelahi. Tunggu. Jiang Che, istrimu. Bisakah kau tega melihat mereka memukuliku sampai mati? Tunggu sebentar. Sayang, aku tahu kau peduli. Jika kau bayar tagihannya sekarang, aku akan memaafkan. Saat Anda memukulnya, pukul dia lebih keras. Jika tidak, dia tidak akan tahu betapa sakitnya. Jiang Che, kau bajingan. Siapa yang menelepon polisi? Kamera polisi, ini aku. Ini aku. Mereka menghancurkan properti hotel. Mereka merusak pusaka keluargaku. Tolong tangkap. Dan hukum mereka berat. Jadi ini TN Jiang, mengerti? Kami akan telusuri ini dengan serius. Jangan, saya tidak mau dipenjara. Ayah, selamatkan saya. Jiang Che, bahkan tega kepada anakmu sendiri. Selingkuh saat menikah. Tunggu, saya akan menggugat ke pengadilan, menguras harta dan mengusir keluar. Su Qingyao. Mimpi burukmu baru saja dimulai. Tuan Jiang, berita Anda bercerai dengan Su Qingyao sudah tersebar. 8 konglomerat Hang Cheng memberikan hadiah besar, termasuk lukisan kuno, berharap Anda menikahi putri mereka. Kembalikan semua. Saya tidak punya niat menikah. Selain itu, lakukan DNA tes saya dan Jiang Shuhan. Dia seharusnya bukan anak kandung saya. Mengerti, orang tua Su Qingyao sudah membebaskan dia dan Chen Jia. Mereka sedang makan di hotel, perlu dilakukan? Tidak perlu, saya menemui pengacara Zhang agar bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Jiang Che bajingan kesal itu. Kamu kan istrinya. Dia demi uang sedikit.
Berani menonton orang lain memukulmu dan mengirimmu ke kantor polisi. Dia memang tidak berguna. Kali ini, kita menghabiskan semua tabungan yang kita dapat dari Jiang Che sebelumnya. Tidak tahu apa Jiang Che berjingging kesel. Apa tiba-tiba bertingkah gila? Maaf. Karena aku terlalu hebat, sampai membuat Jiang Che gugup. Bikin susah semua, sebaiknya aku balik ke luar negeri. Tidak, bukan salahmu. Jiang Che berselingkuh saat menikah, memaksa cerai lalu kuasai harta. Apa? Kamu cuma dekat sedikit dengan Chen Jie. Dia berani berselingkuh saat menikah. Mau kuasai harta pula. Rencana busuknya tidak boleh berhasil. Betul, King Yao, jangan biarkan binatang itu lolos. Tenang, aku pasti tidak akan menyerah. Aku akan membuat dia pergi tanpa apa-apa, lalu menggunakan uangnya untuk mengganti kerugian kita. Katakan dengan baik. Anak nakal itu jelas punya banyak uang. Setahun hanya memberi saya beberapa juta, harus memintanya lebih dan bicara baik padanya. Kamu ya. Sebaiknya cepat bercerai saja darinya. Menurutku, Chen Jie lumayan. Dia dan kamu cocok sekali. Aku yang memutuskan, ceraikan si brengsek itu. Menikah dengan Chen Jie. Ini tidak terlalu bagus kan? Aku dan ayahnya tidak suka si brengsek itu. Kalau bikin Jiang Che mesak camper. Uangnya membuat King Yao terhambat. Kalian berdua pasti sudah bersama. Benar. Brengsek itu cuma punya sedikit uang bau. Apalagi. Tidak seperti kamu. Kamu dididik di luar negeri. Kamu yang paling cocok dengan King Yao. Ibu, nikah sama Paman Chen saja. Paman Chen sangat hebat, bapak aku mana bisa dibandingkan. Bibi Su, aku ingin panggil kamu Mama. Tolong setuju ya. Meskipun aku juga ingin menikah dengan Chen Jie. Sekarang cerai hanya dapat setengah harta. Terlalu murah buat Jiang Che. Tidak boleh begitu. Enak kurang ajar to you. Kenapa bisa dapat setengah harta? Sudah seharusnya uang itu milikmu. Tenang, punya cara buat bikin dia pergi tanpa harta. Bikin Jiang Che pergi tanpa harta pantas, tapi gak khawatir dia nggak mau kasih uang karena suka hidup enak? Dia seperti anjing mengikuti. Perselingkuhan atau menolak bayar, semua dia lakukan buat bikin aku kesal. Telepon sekali, dia pasti akan minta aku balik. Halo. Aku sudah keluar, gak khawatir. Kamu mikir terlalu jauh, aku gak khawatir tentang kamu. Oke, aku tahu kamu lama menunggu. Sudah kelewatan. Demi anak, aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Oke, katakan. Pertama, kamu harus menyerahkan posisi CEO ke Chen Jie. Dia jauh lebih baik dari kamu, dia yang seharusnya di posisi itu. Lanjutkan. Kamu harus mengadakan pesta permintaan maaf. Undang orang berpengaruh di Hangzhou, siarkan langsung, dan minta maaf sambil berlutut. Masih ada lagi? Terakhir, dan yang paling penting, buka blokir semua rekeningmu. Lalu pindahkan semua uangmu ke nama saya. Jika lakukan yang saya katakan, bisa pulang sekarang. Saran saya untukmu adalah, pergi ke rumah sakit jiwa, lihat otakmu yang seperti babi itu. Apa maksudmu? Saya memberi kesempatan padamu. Jangan berpikir saya bersikap baik karena uang. Jika tidak bisa, saya ke pengadilan ajukan cerai. Terserah kamu. Lihat, aku bilang dia penjilat. Dia pasti transfer semua uang ke nama aku. Ayah, kita kasih pelajaran anak nakal itu. Anak, kamu sangat baik melakukannya. Setiap kali aku harus meminta uang pada bajingan itu dan berbicara manis, aku jadi muak. Dari dulu harus kasih pelajaran dia. Memang benar, tapi apa kamu benar-benar nggak takut dia jadi serakah dan nggak mau kasih uang? Dia lama mengidolakan aku, pasti nggak tega kehilangan. Sekarang aku marah, dia akan bersujud dan memenuhi semua permintaan aku. Pikir gimana cara nikmati kekayaan melimpah? Mau mobil mewah 10 juta. Beli. Sayang bulan lalu aku lihat kelang 5 juta. Beli. Jiang Che ini banyak duit, memang seharusnya kompensasi untuk kita. Beli apa? Beli. Tuan Jiang, selama pernikahan, Nona Su mengalihkan aset perusahaan senilai lebih dari 180 juta, sebagian besar untuk bantu Chen Jie. Ada bukti soal ini, kapan saja bisa buat Su Qingyao pergi tanpa apa-apa dan kembalikan semua kerugian. Aku mengerti, kamu urus saja. Semua yang dia ambil dariku, harus dikembalikan tanpa kurang sedikit pun. Semua boleh beli apa dibeli. Chen Jie. Aku beliin kamu mobil mewah 10 juta, bakal kasih satu rumah villa tepi pantai. Itu setidaknya 50 juta dong. Itu uang kecil, nanti aku kasih kamu lebih banyak. Aku harus pastikan kamu jadi pria terkaya dan paling bahagia di dunia. King Yao, kamu baik sama aku. Kalau sudah dapat perusahaan Jiang, aku bantu kelola baik. Aku lulusan terbaik luar negeri loh. Aku punya kemampuan manajemen level tinggi. Nanti saat dapatkan perusahaan Jiang, aku bantu kamu menjadi orang terkaya di dunia. Denganmu di sini, aku sulit untuk tidak sukses. Dengan ada Chen Jie, keluarga Su pasti akan berkembang. Chen Jie, kamu adalah keberuntungan terbesar keluarga Su. Total konsumsi hari ini Rp800. Ini adalah tagihan Anda. Rp800, rasanya tidak enak. Ayah, jangan bawa ke tempat rendahan lagi. Keluarga Su akan jadi orang terkaya di dunia. Kalau mereka gak tahu, bisa kira kita gak punya uang. Aku kurang pertimbangkan, akan lebih perhatian nanti. Kasih kamu 10.000, sisanya anggap bonus.
ambil. Ayah, Jiang Che blokir kartu-kartu ini, mungkin Anda. Kupikir ada masalah apa? Hanya beberapa kartu hitam. Pagi ini aku baru dari Jiang Che, dapat satu lagi. NIH. Pakai kartu saya ini. Gagal. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tadi masih bisa dipakai. Cobain pakai kartu saya. Gagal. Tidak mungkin, kemarin saya masih main kartu, keluarkan 2 juta. Semuanya baik-baik saja, mengapa tidak bisa digunakan? Semua kartu ini dibekukan. Tidak bisa dipakai. Tidak mungkin, pasti mesin pemindai kalian bermasalah. Pemindai tidak bermasalah, 800.000. Bayar tunai juga bisa. Ayah, kamu punya uang tunai? Mana aku punya uang tunai? Beberapa tahun ini, selalu pakai kartu Jiang Che. Kenapa kalian lihat aku? Main kartu juga pakai kartu Jiang Che. Lagi pula, uang sedikit ini. Siapa yang simpan di kantong? Chen Jia. Gimana kalau kamu traktir kali ini? Setelah pegang grup Jiang, aku pasti bayar 2 kali lipat. Wah, terlalu formal. Hanya 800, aku baru pulang ke negara. Asetnya di luar, belum pindah ke sini. Tuan-tuan, apakah berniat makan gratis? Mata anjing kamu buta. Istri presiden grup Jiang. 800 ini tidak masalah. 800 saja tidak bisa keluar, jadi tidak layak jadi anjing Jiang. Hei, orang-orang. Keluarkan mereka dari sini. Dasar rendahan, apa kau tahu kalau aku adalah istri CEO grup Jiang? Istri CEO. Kau bahkan tidak layak. Kau bahkan tidak bisa memberiku $800 dan kau membual tentang menjadi orang terkaya di dunia, jadi pergilah dari sini. Atau aku akan menyuruh seseorang untuk mematahkan kakimu. Apa yang harus dilakukan dengan putri kita? Ya, aku punya kencan poker. Sekarang uangnya telah dibekukan. Bagaimana aku bisa hidup? Jiang Che, aku suruh kamu buka kartu, tidak mendengarkan aku. Harus kasih kamu pelajaran. Ayah dan ibu, mari kita ke kantor. Aku ingin lihat si penjilat ini bisa apa lagi. Betul, ke kantor cari dia untuk penjelasan. Cari anak nakal ini. Berani membekukan kartu kita. Benar-benar keterlaluan. Keluarga Gu Hangcheng berikan Tuan Jiang set Villa Haitian. Keluarga Su dari Hangcheng memberi Tuan Jiang potongan porselen biru putih dinasti Ming. Keluarga Shen di Hangcheng memberikan kepada Tuan Jiang gulungan pemandangan sungai yang 1000. 8 konglomerat besar di Hangcheng semua ingin Tuan Jiang menikahi putri mereka. Tidak tahu akhirnya siapa yang akan beruntung. Bekukan kartu membuat kita kehilangan muka. Jiang Che, hari ini jika aku tak membuatmu berlutut, bukan Bukan karena memberi muka kepada King Yao. Aku tak memberi kesempatan pada Bajingan Kessel ITU. Qing Yao, jika Bajingan ITU ragu dalam penyerahan aset. Suruh dia pergi. Iya. Binar selain meminta dia menyerahkan aset, berlutat minta maaf, bayarkan dia beli hadiah. Dasar anak nakal, dia licik, pasti ada uang pribadi disembunyikan. Itu kan uang kita semua. Tidak boleh tinggalkan antak. Benar, jangan tinggalkan 1 sen pun dulu. Apakah aku akan bersamanya jika dia tidak mengancamku dengan uang? Ayah, ibu, Chen Jia. Kalau kalian mau sesuatu, bilang, aku akan suruh Jiang Che beli. Kalau berani bilang tidak, saya akan laporkan. King Yao, kamu sudah memberi saya banyak. Saya tidak mau minta apa-apa. Sekarang saya ingin membantu mengurus agar kamu jadi wanita paling bahagia di... Chen Jia, kamu sangat baik padaku. Tidak seperti Jiang, selain punya uang, tidak ada yang lain. Tenang saja, mulai hari ini, pemilik baru grup terbesar di Hangcheng. Ayo pergi. Nona Su, bukan karyawan grup ini, jangan sembarangan masuk. Lihat dengan mata anjingmu. Saya istri sah Jiang Che, jadi miliknya jadi milik saya. Nona Su, benar-benar tidak bisa masuk. Percaya atau tidak, saya bisa memecat kamu sekarang. Pergi. Wah, sangat mewah. Ini semua disiapkan untuk kita, kan? Nah, ini semua yang kau suruh Jiang Che atur ya? Lihat, Jiang Che penurut. Kalau aku nggak senang, dia selalu berusaha nyenengin aku. Barang-barang ini dia siapkan. Mau kasih kejutan agar aku maafkan. Si Jiang Che ini sekan gamel tapi daim-daim bertindak. Katanya mau blokir kartu, cerai. Aku kira dia tegas, ternyata masih siapkan hadiah. Ya ampun, ini udah jadi dasar penurut. Baru bilang mau kasih dia kesempatan, dia udah bawa hadiah. Pukulan terus kasih permen. Mau pakai trik kayak gini buat dapat maaf dari kita, mimpi aja. King Yao, jangan gampang maafkan dia. Tenang, aset akan dipindahkan ke atas namaku. Kalau tidak, aku maafkan dia. Qian. Barang-barang milik Bibi Su. Beritahu Bibi Su jika menginginkannya, tetapi... Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja. Bibi Su, kian-kian suka ini, bisakah kau memberikannya padaku? Ambil apapun yang Anda suka. Ambil apapun yang kamu inginkan. Tapi jika tidak cukup, saya akan meminta anjing itu untuk memberikannya kepadamu sampai kamu puas. Anjing kecil yang kasar ini adalah anak yang baik. Kita bisa pertimbangkan mengembalikannya ke keluarga Su. Baiklah. Tapi kita harus mentransfer semua asetnya ke nama King Yao.
Ini utang kepada keluarga Su. Properti dipindahkan atas namaku. Ayah, aku bukan sombong, bicara properti. Kalau aku minta Chen Ji menikah, dia pasti setuju karena dia penjilat. Apa sih ini? Semua barang lama dan rusak. Selera Jiang Che sangat buruk, tidak tahu mengirim barang impor. Berhenti. Nona Ye, kami sudah mencoba menghentikan, tapi mereka tetap tidak dengar. Kamu pergi dulu, biarkan aku yang urus ini. Apa yang kalian lakukan? Lukisan itu jangan disentuh. Kalau rusak bisakah kalian ganti? Kamu siapa? Sekretaris berteriak padaku di sini. Aku menghancurkan semuanya. Lalu bagaimana? Apa bisa Jiang Che katakan? Harus berlutut dan memohon padaku. Benar, ini urusan keluarga Su kita. Apa hakmu sebagai pelayan untuk ikut campur? Apa kamu tahu? Karya asli Wu, peta sungai Yangtze. Bernilai lebih dari 1 miliar. Apa? Lebih dari 1 miliar? Beneran? Chen Jia. Talenta tingkat tinggi dari luar negeri. Menurutmu ini berharga 1 miliar? Tentu enggak. Yang benar-benar berharga itu karya dari master luar negeri. Siapa Wu, master ini, nggak pernah dengar namanya. Lukisan ini bernilai 100. Apa? Cuma 100? Berani banget dia bawa sampah ini buat tipu kita. Beranikah mengambil 100 keping sampah dan menaruhnya di tempat mencolok? Kemudian potongan-potongan juga imitasi. Hancurkan. Diam. Siapa bicara di sini? Beraninya Jiang Che menipuku dengan sampah ini? Hancurkan semuanya. Benar. Dari Jiang Che pelajaran. Bajingan kecil itu. Tidakkah Anda menyadari apa yang terjadi ketika Anda membuat kami kesal? Tidak memberinya manfaat dari keraguan. Dia akan datang dengan pertobatannya, tapi dia hanya mencoba menipu kita dengan kepalsuan. Jiang Che sengaja memprovokasi kita. Hancurkan mereka semua. Hancurkan mereka semua. Jiang Che, jika dia berani menipuku, dia akan tahu akibatnya. Tidak bisa, tidak bisa. Sekelompok orang palsu, hancurkan mereka semua. Kalian berlebihan, memukul, merampok, dan membakar di siang bolong. Apa bedanya dengan semua milik Jiang Che milikku? Kalau mau hancurkan, aku, Su Qingyo, kamu benar-benar pengkhianat. Menggunakan dana perusahaan untuk memanjakan lelaki simpanan itu, masih berani bertengkar di perusahaan. Jiang sudah menuntut ke pengadilan, bersiaplah untuk dipenjara. Pikir aku takut ancaman? Jiang Che hanyalah anjing pengikutku. Jangan sebut aku menghancurkan bar, bahkan jika aku ingin nyawa, dia juga akan memberikannya padaku. Terlalu percaya diri. Su Qingyo, kamu akan membayar mahal untuk ketidakpedulianmu. Tuan Jiang. Terlalu percaya diri. Su Qingyo, kamu akan membayar mahal untuk ketidakpedulianmu. Tuan Jiang, jangan khawatir. Bukti yang Anda berikan sangat cukup. Cukup untuk membuat Su Qingyo pergi dengan tangan kosong. Selain itu, sampel darah yang Anda kirim hari ini sudah kita periksa. Hasilnya akan keluar hari ini. Ya. Halo. Pak Jiang, Su Qingyo dan lainnya sedang mengamuk dan menghancurkan barang. Cepat kembali. Apa? Pak Jiang, mereka keterlaluan. Mereka menghancurkan hadiah 8 konglomerat tanpa alasan. Mengadu ke Jiang Che berguna? Jiang Che, apa keberanianmu menipu saya dengan barang palsu? Itu bukan untukmu. Pergi dari grup saya. Menipu barang palsu, ketahuan dan gugup sekarang. Cepat suruh saya pergi. Ingin belikan hadiah baru? Terlambat untuk beritahu. Orang tuaku marah. Matilah kamu. Pikirkan bagaimana mengganti kerugian kami. Ya, beritahu dia harus ganti rugi. Suruh transfer uang, kurang dari 1 miliar tidak bisa bertemu denganku. Dengar, 1 miliar kompensasi untuk orang tuaku. Berikan barang palsu, artinya belum belajar. Dalam 10 menit, cepat kembali. Berlutut depan gedung perusahaan minta maaf. Aku akan menikah dengan Chen Jia sekarang. Biar kamu selamanya tak bisa mendapatkan diriku. Bodoh. Berani membuat kekacauan di perusahaan Jiang. Siapkan mobil, kembali ke perusahaan. Lihat, Jiang Che hanyalah anjing penjilatku. Suruh ke barat tak akan berani ke timur. Su Qingyo, kamu berlebihan. Direktur Jiang adalah suamimu. Dia pantas, semua uang sudah dipindahkan ke namaku. Bisa mendapatkan pengertian, menipuku dengan barang palsu. Hari ini kasih pelajaran. Kalau tidak besok semakin parah. Ya harus beri dia pelajaran yang baik. Setiap hari buat yang tidak berguna. Tidak seperti Chen Ji yang sungguh-sungguh, itu baru talenta sejati. Qingyo, kamu sekarang benar-benar semakin hebat, seperti wanita luar negeri. Begitu berkelas. Apa sebutannya itu ya? Chen Jia, kamu ini elit dari luar negeri. Kamu lebih tahu banyak, kamu yang bilang. Ini namanya kebangkitan wanita. Hanya wanita seperti King yang mandiri, bebas, sadar, dan unggul yang bisa bangkit dan mengekspresikan diri. Ya, kamu benar sekali. Memang beda kalau baru balik dari luar negeri. Tidak seperti Jiang Che yang tidak ada gunanya. Menyesal setuju menikahkan putri padanya. Kalau bukan karena Tuan Jiang, kalian mungkin masih mengemis di jalan. Mana mungkin hidup Mivaze Pati Zekaram. Tak heran Tuan Jiang yang lembut memilih bercerai. Su Qingyo, kalian sekeluarga benar-benar tidak tahu berterima kasih, seperti vampir yang memburu darah.
Apa maksudmu? Maksudmu tahu dalam hati, Tuan Jiang akan segera kembali. Sebaiknya menjaga diri. Bodoh. Bahkan tidak tahu siapa tuanmu. Mau apa? Kamu sangat menyukai lukisan ini. Aku akan menghancurkannya untuk aku ingin lihat. Apa bisa Jiang Che lakukan? Jangan lakukan. Su Qingyao, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Karya tunggal Master Wu terjual lebih dari 1 miliar. Sekarang hancur olehmu. Lukisan gunung dan sungai sampah, nilai 1 miliar, hailing Serratus. Barang seni kelas tinggi ada di luar negeri, tidak ada di sini. Iya, ini cuma barang murahan. Benar. Semuanya ini gak ada harganya. Lihat matamu. Orang ini pulang dari luar negeri, bakat top. Lukisan ini paling cuma bernilai 100. Pengalaman saya di luar negeri, lukisan ini bernilai 100. Lukisan seharga 100 dibilang 1 miliar. Jangan-jangan kamu mau nipu uang? Nipu uang. Ah, ini trik Jiang Che. Dia membuat kita menghancurkan barang, lalu muncul menyelamatkan kita. Saya akan berterima kasih padanya. Oh iya, pasti begitu. Jiang Che penuh trik, pikirannya untuk hal seperti ini. Qingyao, untung saja kamu pintar, langsung bisa melihat trik kecilnya. Kamu tidak boleh memafkannya. Cara-cara kotor ini sampai digunakan pada kita, harus menyingkirkannya. Semua berkat Chen Jia. Chen Jia, bantu saya lagi. Apa yang kamu inginkan? Beritahu saya. Sebentar lagi saya minta Jia. Qingyao tidak ingin apa-apa. Aku ingin berada di sisimu. Zhou tahu. Sejujurnya, hadiah-hadiah ini. Semua hadiah lamaran dari 8 konglomerat Hangzhou untuk Tuan Jia telah menghancurkan hadiah dari 8 Hangzhou. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Jangan kasih saya omong kosong ini. Aku beritahu kamu. Pergi beritahu Jiang Che. Triknya sudah terbongkar. Jika ingin maaf dariku, cepat datang dan minta maaf sambil berlutut. Siapa yang kau suruh berlutut untuk minta maaf? Siapa yang harus berlutut untuk minta maaf? Mempersilakan masuk, keluar dan berlutut minta maaf. Ini karena aku tidak bisa menghentikan mereka. Yang terpenting Long Jiang Wan Litu juga tidak bisa dijawab. Ini bukan salahmu. Beristirahatlah sebentar. Ya, Siapa yang melempar? Aku yang melempar. Jiang Che, you can maksudku mengkritik. Kalau ingin menarik perhatian Qingyao, harusnya kamu bersikap baik padanya. Jangan pakai cara lisik seperti ini. Kamu yang melempar ya? Chen Jia. Orang bule palsu. Juga mau ajari gue? Kurang ajar, Chen Jie itu orang hebat dari luar negeri. Pukul dia, sama dengan mempermalukan keluarga Su. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Chen Jie. Kalau tidak, nanti Qingyao maafin kamu. Aku tidak akan biarkan masuk rumah Su. Keluarga Su, pengkhianat semua, kenapa gue harus peduli? Jiang Che, tahu apa yang kamu katakan? Kamu menyinggung orang tuaku, kita selamanya tidak bisa baikan. Kamu yang jahat, cepat minta maaf pada Paman Chen. Jiang Che, gila, dia anakmu. Benar-benar mengecewakan. Aku pergi ke pengadilan menggugatmu. Masih berpikir kamu akan bertobat. Kamu benar-benar gila. Su Qingyao, aku tanya kamu. Dia anakku bukan? Aku masih tanya kamu. Siapa yang memberi kalian hak? Datang ke grup kami dan merusak, katakan. Jangan takutkan aku, sudah membongkar tipu muslihatmu. Tidak berguna. Jika ingin aku memaafkan, berlututlah dan minta maaf padaku. Lalu pindahkan semua uangmu ke rekeningku. Ya, harus memindahkan harta. Putriku sudah menikah denganmu, uangmu milik putriku. Benar, kalau tidak serahkan uangmu kepada kami akan menceraikanmu. Sekarang kau masih belum tahu untuk bertobat, ya sudah aku akan memenuhi permintaanmu. Beritahu 8 konglomerat itu. Barang mereka dihancurkan. Kamu kira aku tidak tahu? Semua itu kamu sengaja taruh untuk membuatku marah. Lalu cari masalah denganku untuk menjadi pahlawan. Merebut hatiku. Jiang Che, trikmu ini sudah kuno. Tak disangka Qingyao dari keluarga kita bisa melihatnya. Bocah nakal, berlutut minta maaf. Bocah nakal, kalau mau menyenangkan kami, jangan lakukan trik murahan ini. Qingyao, kalau dia masih tidak mengeluarkan uangnya, ceraikan saja. Cewek matre. Satu keluarga lintah. Harusnya ngaca dulu deh. Apa peduliku dengan kalian? Jiang Che, iri membuatmu terjatuh ke jurang. Jangan pakai trik membosankan lagi. Itu akan membuat Qingyao membencimu. Cepat bayar uangnya, jika tidak Qingyao akan menyesal. Menyesal sudah terlambat. Aku iri padamu. Kamu itu orang asing palsu. Tidak layak membawa sepatuku. Chen Jia adalah talenta luar negeri. Kamu terus-menerus menghina dia. Kamu pikir aku tidak berani menghadapi kamu? Hah? Jiang Che, kamu iri padaku, bisa hadapi aku. Qingyao ingin sadar, berani melawan. Hari ini aku tidak akan biarkanmu pergi. Besar sekali nada bicaramu. Menghancurkan barang milik 8 keluarga kaya Hangzhou dan berani mengancam Tuan Jiang. Benar-benar tak kenal aturan. Sekumpulan vampir. Dan satu cowok ganteng.
Siapa memberi keberanian berbuat seenaknya di perusahaan Ji? Saya tahu cari aktor untuk menakut-nakuti saya. Tidak ada kemajuan. Lihat Chen Jia, lihat sikap dan tanggung jawabnya, bandingkan denganmu yang setiap hari bermain dengan trik kotor. Apakah ada keberanian sebagai pria? Kalau kamu mau menyenangkan kami, jangan buat yang aneh-aneh. Cepat serahkan uangnya sekarang. Segera kembalikan uang yang milik keluarga Su pada kami. Sore ini saya ada jadwal main kartu. 1 miliar sebagai kompensasi untuk orang tua. Kemudian, semua aset atas nama kamu harus dialihkan ke saya. Saat saya dan Chen Jie berwisata, mungkin bisa mempertimbangkan membawamu. Kasih kamu peluang untuk menyenangkan saya. Pelihara anjing tahu menggoyangkan ekor. Keluarga besar kalian selain menghisap darah saya, bisa apa lagi? Kurang ajar. Kamu bagaimana bicara dengan mertua? Tutup mulutmu. Cincin emas di tanganmu itu, ambil dari sini kan? Dan kamu. Setiap hari hanya tahu main kartu. Kalah, minta aku tutup utangmu. Apa sih? Itu kan uang orang tua pakai. Masih berani bicara di sini? Siapa yang beri kamu keberanian pakai dana perusahaan buat pria simpanan? Bilang. Saya tidak punya. Tas kamu belikan, aku tidak mau. Jangan ngaco. Ya. Cincin emasmu, mobil mewahmu, kami tidak butuh. Keluarga Su kami jujur dan tidak butuh milikmu. Kami juga tidak mau tinggal di rumah mewahmu. Mau keluarga Su merendahkan diri dan berdamai dengan mimpi saja. Semua milikmu dikembalikan padamu. Keluarga Su tidak punya apa-apa, hanya harga diri. Aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan. Baik. Kalian sebaiknya benar-benar punya nyali. Pengurus Li, urusanku sudah selesai, sisanya kuserahkan padamu. Baik. Brengsek kecil membiarkanmu pergi. Utangmu sudah kubayar. Uangmu harus diberikan kepada King Yao. Itu adalah utangmu kepada keluarga Su. Ayah. Kau berani memukul ayahku. Anjing tua, dipukul juga tak apa. Tapi kalian telah merusak hadiah dari 8 konglomeratku. Sampai kalian memberikan penjelasan, tak ada yang bisa pergi. Hei, orang-orang, tutup pintu gerbang. Hanya aktor, sudah kecanduan berakting. Berani menyentuh ayahku. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu, ya. Kau berani memukulku. Tahu siapa aku? Berani pukul aku, keluarga Su kami tidak akan maafkanmu. Keluarga Su itu apa? Di kota Hang, selain Tuan Jiang, tidak ada yang Li Zhengwo tidak berani pukul. Bahkan pewaris 8 konglomerat besar harus memberi saya sedikit hormat. Apa? Kamu adalah Li Zhengwo yang terkenal sebagai Raja Jiang, menguasai semuanya. Tidak mungkin, orang sudah menghilang selama 10 tahun. Betul, saya adalah Li Zhengwo. Dulu saya tidak mengerti, berkat bantuan Tuan Jiang, sekarang tinggal di 8 konglomerat besar sebagai pengurus. Saya berjanji Bapak Jiang seumur hidup tidak akan melukai orang. Kalian binatang-binatang ini menghina dermawan saya dan merusak pesta makan malam saya. Saya beritahu kalian, demi kalian, rela melanggar janji. Orang-orang, singkang mereka dan beri makan anjing. Hei, tidak. Semua hanya salah paham, itu. Jiang Che mengundang, kami pikir. Itu kompensasi kami, jadi tidak sengaja merusak. Ayah. Ini semua karena Jiang Che. Kalau bikin Jiang memaksa kami minta maaf. Kami juga tidak ingin datang. Jadi, kalian mengakui bahwa kalian yang merusak barang-barang itu. Kami hanya tidak sengaja merusak. Orang yang murah hati. Bagaimana kalau dimaaf? Tuan Jiang adalah orang yang luar biasa. Mana mungkin dia minta maaf pada kalian sekelompok bandit. Saya beritahu kalian, hari ini kalian menerobos masuk ke grup Jiang dan merusak, bahkan merampok. Hanya dengan ini saja, kalian mati 10 kali pun tidak cukup. Bicara, ada yang ingin kamu katakan lagi? Tidak ada kata-kata ya? Tangkap dia. Tangkap dia. Tunggu, kita bicarakan. Jangan bertindak. Tuan Li. Harus batasi berbuat agar tidak canggung saat bertemu lagi. Talenta luar negeri dengan banyak sumber internasional. Jadi, hari ini anggaplah memberiku muka ya. Nanti kita jadi teman. Sampai, aku Chen Jia. Aku berbeda, istri dipukul saja tidak peduli. Kelak kamu pergi ke luar negeri. Aku pasti kenalkan kamu dengan bangsawan top di sana. Bagaimana? Seorang peniru barat, apa yang kamu mau dariku? Aku punya kartu hijau luar negeri, orang kelas tinggi, berani memukulku. Aku berani pukul orang barat asli, apalagi kamu cuma peniru. Kamu tidak masuk akal, aku mau lapor polisi. Baiklah, aku bantu kamu. Menghancurkan hadiah, merusak lukisan. Ingin lihat bagaimana polisi menangani ini. Hei. Jangan dipukul lagi, Nanti Mati. Kalau mati, gimana? Sudah, cukup. Bicarakan baik-baik saja. Aku tidak mau bicara baik-baik. Aku kasih tahu, hari ini, bayar atau mati. Bayar. Aku bayar. Sebutkan jumlahnya, berapapun kami ganti rugi. Hanya barang palsu, mau berapapun ganti rugi. Baiklah. Kalau begitu, menurut ucapan, mari kita hitung dengan baik semua ini. Aku ingin lihat apa yang kalian punya untuk ganti rugi. Gelang jade lelenong, nilai 18 juta. Kalung merak, nilai 24 juta. Dan semua perhiasan, aku berikan jumlah lengkap. 200 juta, tidak berlebihan kan? Gambar sungai Yangtze, karya langka, nilai 1 miliar. Totalnya 300 juta. Keluarkan. Aku bisa biarkan kalian pergi sekarang. 300 juta. Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Tidak. Ini sampah?
Bukankah Chen Jie sudah memeriksanya? Iya, Chen Jie bilang itu barang palsu. Mana mungkin harganya sebanyak itu? Chen Jie, ngomong dong. Betul, Pak Li, kamu ditipu. Barang-barang rusak ini mana mungkin bernilai miliaran. Terutama yang gambar panjang itu, cuma 100.000. Mana mungkin miliaran. Kalau suka, lain hari saya bawa beberapa lukisan abstrak dari luar negeri ke rumah. Satu lukisan bernilai belasan miliar. Nilai barang langka Tiongkok bukan sesuatu yang bisa dimengerti orang asing palsu sepertimu. Anda ditipu. Chen Jie berniat baik mengingatkan, tapi Anda malah berkata begitu. Jangan-jangan kau mau menipu uang? Saya tidak tertarik menipu uangmu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah sertifikat resmi dari Balai Lelang Huaxia yang menyebutkan bahwa lukisan ini bernilai 1 miliar. Benar-benar 1 miliar. Bagaimana mungkin? Chen Jie, bukankah kamu bilang bernilai 100 yuan? Katakan sesuatu. Aku, ini. Pasti Jiangche. Jelas Jiangche yang menukar barang ini. Jangan mengada-ada dengan aku. Lukisan kalian yang merobek, hadiah kalian yang membanting. Kalau hari ini tidak memberi penjelasan, kalian tidak bisa pergi. 3 miliar. Apa yang harus kita lakukan? Tidak punya uang. Bayar nyawa saja. Tunggu sebentar. Ada uang. Saya istri Presiden Grup Jiang Che hadir. Dia di sini untuk bantu menyenangkan saya dengan kehadirannya. Sebanyak uangnya, kita bisa bayar. Tuan Jiang, Anda orang yang paling saya hormati, kalau bukan karena Anda. Saya mungkin sudah salah jalan. Untuk kejadian hari ini, saya beri Anda muka. Asal Anda bicara, saya bisa membiarkan mereka pergi. Benar kan, kalau begitu? Saya harus mempertimbangkan. Apa perlu dipertimbangkan? Semua terjadi karena ini. Minta maaf kepada Tuan Li sekarang. Saya bisa memaafkan. Jiang Che, jangan berlebihan. Segera minta maaf kepada Tuan Li. Kalau begitu, Anda masih bisa jadi menantu keluarga Su yang layak. Ingin jadi menantu keluarga Su saya, harus mempunyai sikap yang tepat. Jangan bermain permainan tarik ulur ini lagi. Jangan harap mendapat pengakuan dari keluarga Su. Tidak tahu malu. Kenapa kalian berpikir aku akan membantu menyelesaikan masalah kalian? Jiang Che, aku akan marah. Kamu main api. Cepat minta maaf kepada Tuan Li dan pindahkan semua aset Jiang ke namaku. Lalu, masih ada kemungkinan berdamai. Kalau aku bilang tidak, Pernikahan kita selesai, aku akan ke pengadilan menggugatmu. Kamu jangan lupa, bukti perselingkuhanmu saat menikah masih ada padaku. Siap-siap keluar tanpa apa-apa. tunggu sebentar. Baru benar. Aku tahu kamu nggak rela cerai. Sekarang pergi minta maaf pada Tuan Li dan pindahkan semua uangmu ke namaku. Aku kira kamu bisa lebih keras. Ternyata sama saja. Orang sepertimu memang harusnya ditekan keras-keras. Atau yang lain. Anda tidak tahu siapa pemiliknya, bukan? TN Li, Jiang Che bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Bahkan jika memukulinya sampai mati, tidak akan menuntutnya bertanggung jawab. Dialah alasan semuanya. Tuan Sang, aku tak mengerti. Jika kau bertanya, bahkan putri salah satu dari 8 besar akan menikah denganmu. Mengapa Anda jatuh cinta dengan gadis seperti itu? Maafkan aku. Aku buta di masa lalu. Kau Bekanda, TN, apa pendapatmu tentang ini? Kalau buka mulut, saya bisa langsung bebaskan orang itu. Jiang Che, saya kan wanita Anda cintai. Saya bisa maafkan perselingkuhan Anda saat pernikahan. Jangan bingung. Kalau perlu, saya bisa beri Anda lebih banyak cinta. Bingung? Saya sekarang lebih sadar daripada sebelumnya. Pengurus Li. Siapa berbuat salah, siapa tanggung jawab. Tidak ada hubungannya dengan saya. Mengerti. Apalagi yang mau kalian katakan? Jiang Che, kamu tidak akan mati baik. Pak Li, kesalahan ini bukan salah kami. Jika Anda ingin membunuh atau memukuli, carilah Jiang Che. Karena dia, kami tidak akan menyinggung Anda. Ayah betul, Carrie Jiang Che. Semua ini dimulai karena dia. Benar ini semua kesalahan Jiang Che. Pak Li, maafkan kami. Kalian bertingkah sombong. Kalau bukan karena Pak Jiang, kalian tidak dapat makanan. Li Zhengguo belum pernah melihat orang tidak tahu malu. Hari ini, payah atau kucingkan kalian buat makan anjing. King Yao, coba pikirkan cara lagi. Dia menjilatmu bertahun-tahun. Dia tidak akan meninggalkanmu. Coba minta bantuannya lagi. Benar, minta bantuan dia dulu, biar masalahnya beres. Kemudian, kita pindahin aset. Nanti baru kita hitung kembali dengannya. Qing Yao, maafkan saya. Sebenarnya 3 miliar. Saya bisa keluarkan, tapi uangnya ada di luar negeri, tidak bisa ditransfer. Bohong gila dia sekali lagi, ya? Jangan bilang begitu. Kamu tahu isi hati saya. Demi kalian semua. Meski membuat saya jijik, saya rela bohongi dia lagi. Sudah diputuskan? Payah atau Nuava? Tuan Li, 1 menit. Uang diterima, segera ganti rugi. Baik, saya setuju padamu. Saya bisa kasih 1 menit. Tapi kalau waktunya habis dan uangnya belum keluar, jangan salahkan saya. Jiang Che, kamu menang. Saya minta maaf padamu, tapi seharusnya tidak cemburu pada Chen Jia. Membuat kita dipukuli. Saya berdamai denganmu, tapi kamu harus minta maaf pada Pak Li, lalu pindahkan semua uangmu ke nama saya. Saya bisa janjikan besok kita buat pesta ulang tahun, kamu bisa pamer cinta kita. Bagaimana? Bukankah kamu merasa kata-katamu itu menjijikan? Aku sudah minta maaf padamu, apalagi yang kamu inginkan?
Lagi pula, semua ini dimulai karena kamu. Kalau bukan karena kamu cemburu buta, kita tidak akan mengalami masalah ini. Pak Jiang. Bukannya kamu bilang ingin menggugat saya? Saya sudah menyerahkan semua bukti penggelapan dana ke pengadilan. Jangan lupa datang. Jiang Che, menghabiskan uang untuk Anda dan Anda menuntut saya. Berhenti di situ. Siapa memberimu keberanian untuk menuntutku? Sudah ku bilang, tak ada yang boleh pergi tanpa perintahku. Uang, uang, uang. Kau penuh omong kosong. Lihat, aku sedang sibuk. Beraninya kau. Ayo, hajar aku sampai mati. Jiang Che, bajingan, aku tak akan melepaskanmu. Suci Nyao, kau punya hari yang baik. Sampai akhir. Mendengar lebih baik melihat Tuan Jiang pantas reputasinya. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Sukinya. Bahkan presiden seperti Anda diabaikan demi orang asing yang palsu. Nona Shen, Anda bercanda. Itu sudah masa lalu. Untuk lamaran 8 konglomerat. Saya sementara tidak berminat. Mohon maklum. Pertemuan perjodohan gak cari. Pak Jiang, maukah bekerja sama dengan keluarga kami? Kerja sama si bisa, begini saja. Adakan jamuan makan malam. Menjamu tokoh penting Han Cheng. Mengundang semua orang untuk menyaksikan kerja sama kita. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Karena anaknya Pak Jiang, aku beri kalian waktu 3 hari. Kumpulkan 3 miliar. Tanpa perintah saya, tidak ada yang boleh keluar kota Hang. Kalau tidak bisa mengumpulkan, potong kecil-kecil dan beri makan anjing. Jiang Che benar-benar brengsek. Kami memintanya uang, dia malah menjebak kami. Benar, apa yang salah dari King Yao sampai dia menggugat kita? King Yao, jangan takut padanya. Bahkan di pengadilan, kita tetap menang. Dia mau gugat saya jengkel padanya. Bajingan selingkuh, jika gagal membuatnya pergi tanpa harta, aku tak pakai namaku. King Yao. Jangan marah, kalau mengganggu kesehatanmu, aku bakal khawatir. Dia mau menuntut kita, biarkan dia tuntut. Setelah kita ambil hartanya, aku bantu kelola perusahaan supaya jadi wanita paling bahagia di dunia. Chen Jia, untunglah kamu ada di sini. Kalau kamu tidak ada, aku tidak tahu bagaimana. Seharusnya aku lakukan. Lagi pula aku talenta tinggi dari Tidak seperti Jiang Che. Tidak tahu berterima kasih. Demi uang malah bertengkar denganmu. Tunggu aku pergi ambil mobil ya. Aku akan menabrakmu. Harta milikmu akan jadi milikku. Ah, Shohan, bengganlah. Chen Jia, apa yang terjadi? Cepat bicara. Aduh. Ya ITU Jiang Che. Saat nyetir, saya lihat Jiang Che dengan wanita, lalu Shuhan dan Kian ketemu mereka. Jiang Che marah, dia tabrak mereka mobil. Apa? Saya sudah bilang, dia memang brengsek. King Yao, jangan lembek lagi. Kali ini harus bikin dia bangkrut. Bapak Ibu. Pasien mengalami kerusakan sumsum tulang belakang akibat kecelakaan serius. Operasi butuh 800.000. Silakan segera bayar agar kami bisa bersiap. 800.000 King Yao. Di luar negeri ada dana investasi, tunggu transfer ke dalam negeri. Beri ganti rugi, ya? Tolong bantu kali ini. Semua salah Jiang Che. Dasar brengsek, anaknya sendiri pun dibantai. Tenang, dia akan bertanggung jawab penuh. Aku akan segera menghubunginya untuk mengambil uang, lalu memaksanya berlutut untuk minta maaf kepada Kian. Tuan Jiang beritahu tokoh terkenal, akan ada konferensi pers di Hotel Bintang 7. Baik. Apa yang terjadi? Anjing penjilat ini berani tidak mengangkat teleponku. Bagaimana bisa begini? Benarkah Jiang Che tidak menginginkanku lagi? Jiang Che menggedakan sesuatu di Hotel Bintang 7? Ini. Bagus, Jiang Che. Aku tahu masih penjilatku. Apa yang terjadi? Ingat permintaanku pada Jiang Che? Dia pura-pura ingin menuntut, tapi sudah memberitahu kota ada pesta permintaan maaf di Hotel Bintang 7 malam ini. Tidak mungkin salah, kan? Bagaimana? Ganti rugi 3 miliar, Li Zhen Kuo bilang sekali dan membebaskan kita. Itu pasti rencana ingin aku merasakan kesulitan. Lalu balik mencarinya. Bagus sekali Jiang Che. Permainan mundur sebagai maju ini semakin canggih. King Yao, panggil semua saudaramu. Malam ini, kita akan beri pelajaran Castle kepada Boka ini. Tenang saja. Dia membuatku menderita. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan membuatnya memindahkan semua aset ke namaku. Lalu, membuatnya berlutut dan meminta maaf di depan seluruh kota. Dekorasi dan penataan ini sangat megah. King Yao, kamu memang hebat.
Kamu benar-benar mengharumkan nama keluarga Su. Tentu saja. Pasti. Putriku pandai mengendalikan suami. Jiang Che yang emeriti you. Cinta mati pada putriku. Jiang Che hanya anjing peliharaan saya. Sedikit senyum manis saja, dia sudah kebingungan senang. Hei, kalian nikmati malam ini. Jiang Che datang, aku suruh dia belikan kalian mobil mewah miliaran sebagai hadiah pertemuan. Wah, luar biasa. Mobil mewah seharga miliaran, benar-benar menaikkan gengsi. Mobil mewah miliaran bukan apa-apa. Kalau mau, dia bisa kasih jantungnya. Lagi pula, wanita sehebat aku jarang ditemukan meski pakai senter. Benar-benar. Masa sih, Jiang Che nggak tahu kamu nggak suka minuman keras lokal ini? Apa dia sengaja bikin kamu kesal? Dasar Jiang Che. Sudah rencanakan acara permintaan maaf, mainin aku begini. Kali ini aku nggak akan memaafkannya. Hancurkan, biar Jiang Che benar-benar introspeksi. Hancurkan. Berhenti. Berhenti, kamu ngapain? Kamu muncul dari mana? Aku hancurkan minum ini. Apa pendapatmu? Kepala keamanan toko ini bertanggung jawab atas ketertiban apa yang kami buat. Ini adalah pesta yang dipesan oleh Tuan Jiang. Tuan Jiang. Lalu kamu tahu siapa saya? Jangan membuat keributan di sini. Dasar buta, lihat baik-baik, saya adalah istri presiden dari grup Jiang. Pesta malam ini disiapkan untuk saya. Anda adalah istri Tuan Jiang. Betul, saya adalah istri Jiang Che. Biar ku beritahu aku tidak puas perjamuan ini. Aku memerintahkanmu untuk menghancurkannya dan menggantinya dengan makanan barat. Kau mengerti? Perjamuan ini bukan untukmu. Damn. Kau tak tahu apa yang kau bicarakan. Bisa melakukannya? Jika tak bisa, keluar. Aku bintang pesta, dan kau harus dengar aku. Ayo, hancurkan. Tunjukkan pada Jiang Che siapa penguasa rumah ini. Tidak. Tidak boleh merusak. Kamu masih berdiri diam? Ganti semuanya jadi hidangan barat. Sulit dimengerti? Kalian membuat masalah besar. Malam ini bintang utamanya bukan kamu. Bersiaplah bayar Kirurgian. Kamu tidak mengerti. Aku istri Jiang Che. Tokohnya bukan aku. Kalau bukan siapa lagi? Tentu saja bukan kamu. Ini aku. Menghancurkan acara saya di depan banyak orang. Siapa yang berani memberi kalian keberanian ini? Sombong sekali tidak masuk akal. Menghancurkan 48 meja acara saya. Bayar ganti rugi. Habis sudah. Apakah kita benar-benar salah satu? 48 meja. Berapa banyak yang harus kita bayar? Kartu kita sudah dibekukan. Dari mana kita dapat uang? King Yao, cepat pikirkan cara. Tidak. Baru saja Satpam bilang, pesta ini punya Jiang Che. Tunggu dulu. Aku kenal kamu, King Yao. Dia kan yang menggoda Jiang Che dan melukai Kian Kian. Apa? Pantas saja Jiang Che minta cerai. Ternyata luar punya simpanan kecil imut. Memalukan sekali. Kita kan putri keluarga Su. Sampai dipermalukan sama dikasih topi hijau. Apa kalian omongin? Aku dan Tuan Jiang bukan seperti kalian pikir. Kalau bukan seperti itu, berani menggoda tapi nggak berani mengakui. Biar ku beritahu kah, uang Jiang Che adalah uang keluarga Su. Kau tak boleh mengambilnya. Akan kuhajar kau sampai mati, dasar wanita nakal. Kau mau mencuri uang Sudah kubilang padamu, Ten Jiang dan aku tak berhubungan. Kami hanya berbisnis. Kau merayu gadis kecil Jiang berani menyentuh ibuku? Jelaskan. Ini bisnis. Kenapa dia mengadakan pesta untukmu? Jiang Che bisa menjadi anjing penjilatku. Bahkan jika aku tidak menginginkan, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Sekelompok bandit. Bagaimana kau bisa memukuli, merayu anak buahku, jika aku tidak memukulmu sampai mati? Kau tidak jelek, tapi kau hanya wanita cantik yang menggoda pria, jadi kau pantas dipukuli. Ya, kaulah yang pantas mendapatkannya. Kau tahu siapaku? Aku keluarga Nona Shen. Kamu bikin masalah besar. Nona dari keluarga Shen, nona besar dari keluarga Su. Menggoda suami, merusak rumah tangga. Imut-imut kayak kamu pantas dipukul. Seperti kamu, perusak kebahagiaan keluarga orang. Di luar negeri bakal ditembak mati. Baik. Tunggu saja. Akan segera mengirim orang pergi, tidak semudah itu. Tangkap dia. Menggoda laki-lakiku, aku kasih pelajaran. Jiang Che punya istri. Berani merusak pernikahan kami. Orang seperti kamu memang kurang ajar. Ya, si kecil yang merusak rumah tangga orang harus diekspos. Ya, rekam ini. Biar orang tuanya tahu anaknya memalukan jadi selingkuhan. Aku bilang aku tidak melakukannya. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Saat menggoda Jiang Che, kamu pikirkan akibatnya? Berani memukulku, kalian tanggung risikonya. Aku ini adalah putri sulung keluarga Su, istri presiden grup Jiang. Apa yang tak kutanggung? Aku mau lihat ada akibat apa. Aku ingin tahu, seperti apa akibatnya. Kau mau apa? Apa yang mau kau lakukan? Tentu saja ingin. Kamu pesona tak tahu malu, menyerang dengan sengaja di depan umum. Su Qinyao, nggak takut masuk penjara?
Perusak rumah tangga orang, aku hajar, kenapa enggak? Walaupun sampai ke pengadilan, yang masuk penjara itu kamu. Nggak tahu malu, goda suami orang, aku jijik. Aku enggak. Masih nggak mau ngaku ya? Sepanjang hidupku paling benci sama yang kayak kamu. Tahu ada keluarga, tetap merusak dan jadi si kecil manis. Ayo, foto bareng. Biar orang lain tahu. Apa akibatnya kalau imut? Aku dan Tuan Jiang benar-benar tidak ada hubungan. Ayo minum, suka bir yang dibeli oleh Jiang Che? Imut yang tak tahu malu. Terlalu. Panggil kau nakal. Membuatmu menggodai pria. Tuan Jiang, bukti kejahatan Su Qingyao merusak properti 8 konglomerat sudah saya berikan ke pengadilan. Selain itu, hasil tes DNA anak Anda sudah keluar. Maaf sekali, dia bukan anak kandungmu. Aku mengerti. Lalu siapa ayah kandungnya? Dari pengumpulan sampel darah nasional, kami mendapati bahwa ayah kandungnya adalah Chen Jie. Detail lengkap tentang Chen Jie akan dikirim ke ponselmu melalui email. Su Qingyao. Ternyata kau sudah lama mengkhianati pernikahan ini. Sungguh tidak mengejutkan sedikit pun. Tuan Jiang, keluarga Su menerobos ke pesta peluncuran dan sedang membuat keributan besar. Su Qingyao itu, belum aku menemuinya, dia sudah mendatangi kita sendiri. Si Li Zhenguo adalah kepala pelayan keluarga Shen. Kali ini pasti kamu akan kena masalah besar. Ayo bilang dengan lantang, beritahu semua orang bahwa kamu adalah si kecil yang menggoda pria lain. Berani Melatot Pedak. Cepat bilang, teriakan, biarkan semua melihat betapa buruknya kamu. Pukul aku, maki Dan mengunggahku ke internet. kalian selesai. Masih berani keras kepala. Kamu tidak akan Jiang Che akan datang untuk menyelamatkan. Jika dia datang, aku akan membuatnya berlutut dan mengaku. Ya, dan aku ingin dia bertobat sambil berlutut. Beri dia uang untuk bayar kerusakan reputasi keluarga kita. Keluarga Su memiliki reputasi baik dan memelihara wanita simpanan. Dia telah merusak reputasi dia harus membayarnya kembali. Apa gunanya memberikan kompensasi? Berani pelihara wanita simpanan dan tertangkap basah. Biarkan dia bersiap-siap untuk meninggalkan keluarga. Aku akan menuntut dia, bikin dia bangkrut. Aku bilang sekali lagi. Aku dan Tuan Jiang hanya ada urusan bisnis. Justru kamu, dengan dia itu, Tidak jelas. kamu pikir bisa menipu siapa bicara omong kosong. Aku dan Chen Jie bersih. Tidak seperti kamu, tidak tahu malu. Aku tahu kamu selalu menyangkal dan menyalahkanku. Takut aku bilang ke Jiang Che, kan? Bilang ke kamu tidak ada gunanya. Jika berani selingkuh, harus membayar konsekuensinya. Siapapun tidak bisa bantu. Saya ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Pak Li, kenapa Anda datang? Video sudah tersebar luas di internet. Menurutmu kenapa aku datang? Hei, kenapa memukul orang? Aduh, Kenapa kalau aku memukul orang? Li, Anda telah pergi terlalu jauh. Apa yang salah dengan bertindak kenapa berani memukul keluarga Su? Beraninya kau menyakiti seseorang di depan umum? Masih ada hukum? Beraninya kau bicara padaku tentang hukum? Ayo, tangkap mereka. Jangan biarkan salah satu dari Li Zhenguo, pikir aku takut padamu? Kau anjing Jiang Che. Hari ini perjamuan permintaan maaf Jiang Che. Tuan Jiang, yang kau hormati, berlutut menyenangkanku. Kau menyakiti keluargaku. Mari lihat kau jelaskan pada Jiang Che. Seperti tuanmu, hanya anjing penjilat Kiani. Kau pikir siapa dirimu? Siapa bilang aku bekerja untuk Tuan Jiang? Aku adalah kepala pelayan besar keluarga Shen. Malam ini adalah pesta kerjasama Shen dan Jiang. Kalian sudah menghancurkan hadiah 8 konsorsium. Sekarang kalian memukul putri besar keluarga Shen dan menghancurkan pestaku. Katakan, bagaimana kalian ingin mati? Pesta kerjasama. Bagaimana mungkin? Tuan Jiang memesan pesta untuk kerjasama Shen dan Jiang. Ada masalah? Harus berterima kasih padamu. Jika kau menghancurkan peta sungai panjang senilai 100 juta yuan dari keluarga Shen, Jiang mungkin tidak setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Shen. Itu tidak mungkin. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, bukan? Ayo, hajar mereka, patahkan tangan dan kaki mereka. Tuan Li, ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman, hitungan 3, katakan apa yang terjadi. Yakinkan aku dan aku akan melepaskanmu. Salah Jiang Che. Jika Jiang Che tidak memberitahuku, aku tidak bisa menabrak Nona Shen? Jadi maksudmu ini semua salah Jiang? Benar. Itu karena aku terlalu mencintai Jiang Che. Jadi aku tidak bisa tahan jika ada wanita lain di sekitarnya. Aku salah mengira Nona Shen ada hubungan dengannya. Putriku terlalu mencintai Jiang Che. Ini semua kesalahpahaman. Pak Li, percaya padaku. Aku peduli padanya, tidak sengaja melukai Nona Shen. Sekumpulan pengkhianat, kamu berani bilang mencintai Tuan Jiang. Kamu benar-benar berpikir aku lupa apa yang kamu lakukan? Ayo, pukul dia. Pukul habis-habisan. Pak Li, Bicara baik, aku bisa bayar ganti rugi. Aku bisa minta maaf pada Nona Shen. Bayar ganti rugi, bayar ganti rugi bagus dulu, dia pukul putri besar keluarga Shen.
Sekarang lagi hancurkan pesta malamku. Ditambah lagi kerugian 8 konsorsium sebelumnya. 5 miliar, keluarkan sekarang. 5 miliar. Aku mana punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang, cari. Bukannya keluarga Su kalian sombong? Sombong harus bayar harganya. Semuanya gara-gara Su Qingyo. Kalau bukan dia tidak tahu situasi lalu memukul orang, sekarang kita ikut terlibat. Ganti rugi 5 miliar. Dia sengaja ingin mencelakai kita. Aju. Ini semua gara-gara Jiang Che yang imut, dia berhentiin kartu kita. Jangan bilang 5 miliar. Bahkan 5.000. Sekarang aku juga nggak punya. Gimana ini sekarang? Dasar Jiang Che sialan, nggak ngadain pesta permintaan maaf. Ngadain pesta kerjasama. Ini kan malah bikin kita susah. Nggak ada uang jadi susah nih. Potong-potong buat anjing aja. Aduh. Tidak, Pak Li. Beri saya waktu lagi. Jiang Che akan datang dengan banyak uang. Berapapun Anda mau, kami beri. Tidak ada tawar-menawar. Saya menemukan Anda ini tidak hanya, tapi juga otaknya bermasalah. Anda tidak akan begitu cepat lupa bahwa Tuan Jiang sudah menuntut Anda, bukan? Dia tidak akan lagi mengurus masalah Anda ini. Tidak, Anda tidak mengerti Jiang Che. Dia melakukan ini untuk menarik perhatian saya. Hanya ingin saya lebih mencintainya. Selama berbicara sedikit dengannya, dia bisa keluarkan uang dan minta maaf. Tenang saja tentang Pak Li, Jiang Che sudah dikuasai oleh putriku. Dia akan segera datang dan bayar ganti rugi untuk kita. Aku yang ganti rugi untuk kalian. Siapa kasih kalian kepercayaan diri? Kamu. Hebat, trik mundur ini cerdas. Akui kalah, setuju? Mulai sekarang jaga jarak dengan Chen Jia. Tapi syaratnya, kamu harus keluarkan 5 miliar dulu untuk Pak Li, lalu pindahkan semua hartamu ke namaku. Mulai sekarang, bisa nikmati cinta dariku. Oke. Aku bantu urus masalahmu. Bahkan harus menyerahkan semua asetku. Di dunia ini ada hal baik seperti itu? Bukan uangmu, sikapmu. Jika mencintaiku, perlakukan sepenuh hati. Rela membelanjakan uang untukku. Mengerti? Jangan-jangan kamu masih bermimpi. Kenapa kamu pikir aku masih peduli padamu? Jiang Che, jangan sombong. Kamu pecundang berbau duit. Siapa mau denganmu? Wanita sehebat sesantun aku. Kau tidak menghargainya dengan baik. Benar-benar biasa tapi percaya di. Berani sekali kau pakai tak tahu malu seperti ini. Aku salah satu dari 8 konglomerat di Hangzhou. Pitri besar Shen Yue. Hari ini mau ku jelaskan di sini. Asal Tuan Jiang bicara, aku mau berikan setengah hartaku sebagai mahar. Hanya meminta Tuan Jiang menikah denganku. Wah, benar-benar rame. Kami keluarga Du juga mau menyatakan. Selama Tuan Jiang mau. Kami mau memberikan setengah harta. Keluarga Su kami juga mau memberikan setengah harta. Hitung saya juga, keluarga Zhang juga mau memberikan setengah harta. Sudah dengar belum? Selama saya mengangguk. 8 konglomerat Hangzhou berebut menikahkan putri. Dan kamu, yang tidak tahu malu. Tidak layak memberiku sepatu. Jiang Che, kita suami istri, kau begitu kejam? King Yao kan istrimu. Dia telah memberikan masa mudanya, memperlakukan dia seperti ini. Benar sekali. Ya? Apakah kau tidak peduli dengan istrimu lagi? Cepat keluarkan uangnya. Tentu saja, keluarga Su kami akan memaafkan kesalahanmu dan menerima kembali sebagai menantu. Kalian semua, diamlah. Jadi menantu keluarga Su, aku benar-benar tidak tertarik. Selama bertahun-tahun, apakah kalian pernah melakukan hal yang berguna? Sebutkan satu. 5 miliar ini. Saya keluarkan sekelompok lintah darat. Tanpa Tuan Jiang, kalian itu apa? Jiang Che, saya sudah minta maaf. Apalagi mau? Kamu mau memaksa saya mati? Permintaan maaf tidak ada nilainya. Jiang Che. Jangan berlebihan. King Yao meminta sedikit uang dari kamu. Ada perlu kamu menghina King Yao begini? Apa ada hak bicara di sini? Keluar. Ah, kita kan keluarga, nggak bisa dibicarakan baik-baik? Ini semua juga gara-gara kamu. Kamu kan orang kaya. Keluarin aja beberapa miliar, belasan, can beres. Minta duit sama kamu kok susah banget? Pantas saja King Yao benci kamu. Kenapa? Hanya karena dia adalah selingkuhan yang imut. Cukup, Jiang Che. Kamu terlalu berlebih. Pikir saat aku pergi, kamu tak punya jalan keluar? Aku beri kesempatan menyenangkan aku. Aku gadis berbakat terkenal di Hangzhou. 5 miliar sangat mudah ku dapatkan. Terserah kamu. Lihat baik-baik, aku akan menunjukkan padamu apa itu penyesalan. Orang ingin bekerja dengan keluarga Su, kan? 5 miliar, siapa bisa sediakan dulu, kami kerja sama dengannya. Kesempatan langka, bekerja sama dengan keluarga Su, masa depan pasti sukses besar. Silakan pikirkan baik. Boleh menaikkan harga. 10 miliar juga tidak terlalu, 20 miliar juga tidak terlalu baik. Hahaha. Apakah kamu melihatnya? Masih punya waktu untuk menyesal sekarang. Asalkan memindahkan semua aset ke atas namaku. Berlututlah dan minta maaf. Aku bisa memberi kesempatan padamu untuk berdamai. Maaf. Yuan. Satu sen pan tidak akan kuberikan. Apa yang kamu bilang? Kamu lupa bagaimana kamu berusaha keras menyenangkan keluarga Su? Sekarang aku hanya meminta kalian keluarkan sedikit uang untuk apa kalian tidak puas? Tidak tahu malu, anggap diri berbakat di kota Hang. Kami 8 grup besar di Hangzhou.
hanya memandang Pak Jiang. Betul sekali, untuk menyenangkan Pak Jiang. Apa itu keluarga Su? Tidak ada kualifikasi untuk membersihkan. Hahaha. Kamu tunduk padaku, hanya untuk Jiang Che. Ini tidak mungkin. Kamu tidak benar-benar mengira kamu bisa sampai hanya mengandalkan dirimu sendiri. Seluruh kalangan atas kota Hang benar-benar hanya memberi keluarga Su sedikit wajah karena Tuan Jiang. Sekarang, Tuan Jiang sudah benar-benar kecewa padamu. Jangan bilang 5 miliar, bahkan 5 rupiah pun tidak akan ada yang memberimu. Begitu ternyata. Tidak masalah, pada akhirnya. Pedagang dengan bau uang. Kalian hanya ingin jadi, saya akan memberi kali orang di sebelah saya mahir dalam manajemen. Investasi keuangan dan darah bangsawan barat adalah talenta terbaik dunia luar. Siapa yang mendapat bantuannya pasti akan melejit. Betul, saya adalah talenta terbaik dunia luar. Berhubungan dengan bangsawan terbaik dari berbagai negara. Selama ada bantuan saya, dalam 1 tahun aset 10 kali lipat bukanlah mimpi. Tidak hanya itu, saya punya investasi ratusan miliar dalam akun luar negeri. Hari ini, tolong bantu saya. Di hari yang akan datang, saya pasti akan membalas 10 kali lipat. Kau memang berbicara banyak kebohongan sampai-sampai kau percaya sendiri tentang menjadi CEO top luar negeri. Padahal hanya orang bule palsu. Oh tidak. Penjudi. Jiang Che, kau iri pada Chen Jie dan mencari cara untuk menjebaknya. Membuatku tetap di sisimu. Kau menyesal terlambat, Chen Jie mendapatkan pinjaman uang, menikah dengannya, biar kau menyesal seumur hidup. Semua, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Bisa dapat bantuan dariku adalah keberuntungan kalian. Ayo aku hitung sampai 3. Siapa yang tawar lebih tinggi? Aku berhubungan dengan siapa? Jangan omong besar. Apa itu talenta internasional terkemuka? Cuma penjudi buruk di kota kecil. Apa investasi miliaran, HM, itu kumaki bohongan yang kau buat? Berhutang judi 1 miliar 800 juta, Yudi. Mencuri uang pensiun orang tua hingga mereka tewas. Juga mengubah orang baik jadi pelacur. Dan mengusir istri sendiri. Bahkan kalau bukan karena Nona Sukinyao sedang mencarimu, mungkin kamu akan menjual anakmu untuk berjudi. Seorang penjudi buruk masih ingin meminjam uang dari kami. Benar-benar lelucon. Su Qinyao. Sudah lihat jelas belum? Inilah wanita impianmu. Penipu sepenuhnya. Tidak percaya. Kamu membayar mereka? Jiang Che, aku tidak menyangka. Kamu sejauh ini untuk memfitnah Chen Jie. Kalau kamu ingin minta maaf, bilang tak perlu cara kotor seperti ini. Bangunlah, aku Jiang Che. Apakah akan memfitnah seorang penjudi? Membuat rumor itu melanggar. Mana buktimu? Chen Jie lebih baik darimu. Lebih mulia daripada kamu. Kamu ingin bukti? Baik, akan kuberikan padamu. Kau utang 18 juta. Kalau nggak segera bayar, aku bakal potong tanganmu. Bang, kasih waktu sebulan lagi. Wanita kaya mau ketemu aku. Aku janji, bakal tipu duitnya sampai habis. Sebulan paling lama, bayar tepat waktu. Jangan pukul lagi. Tidak. Aku tidak percaya. Sebelumnya bilang Nona saya adalah selingkuhan, ternyata malah kamu si penjudi busuk ini yang imut. Seorang penjudi busuk hanya orang bodoh seperti Su Qinyao yang akan menganggapmu berharga. Demi seorang penjudi busuk. Bahkan mengabaikan Tuan Jiang yang sangat berkualitas. Benar-benar gila kamu. Chen Jie, aku benar-benar menyukaimu. Beri penjelasan padaku. Qinyao Dengga, mereka memaksaku, tidak ada pilihan, aku mengarang. Pergilah, aku mencintai di hari kamu. Penipu busuk, penjudi busuk, jangan coba-coba menipu putriku. Pergi dari sini. Cepat pergi, keluarga Su tidak mengakui penipu sepertimu. Qinyao. Kamu percaya padaku. Bantu lunasi utang judi, aku pasti memperbaiki diri dan tidak berjudi lagi. Saya bisa bersumpah. Dalam hatiku hanya ada kamu. Jika tidak percaya, aku mati di depanmu. Tidak, aku percaya padamu. Aku percaya kamu tulus. Tapi kamu harus aku tidak akan berjudi lagi. Baik, aku janji padamu. Mulai dari awal, bersama membesarkan anak. Dengan kecantikanmu dan bakatku, kita bisa bangkit kembali. Bodoh sekali. Jiang Che begitu kaya, kenapa kamu percaya pada si pecandu judi ini? Su Qinyao. Sekarang juga usir pecandu judi ini, kalau tidak. Jangan salahkan jika tidak mengakui kamu anak. Saya percaya padanya. Kalah sedikit uang, bukan masalah besar. Tidak seperti Jiang Che, bajingan tega melukai Shuhan. Kamu bilang apa? Shuhan adalah anakmu. Kamu menabrak Shuhan ke rumah sakit demi bertemu dengan wanita manis ini. Uangmu adalah milikku, segalanya milikku juga. Orang sepertimu tinggal di penjara selamanya. Benar, kamu menabrak Shuhan ke rumah sakit. Hari ini kalau kamu tidak memindahkan semua asetmu ke Qinyao, akan membawamu ke pengadilan. Siapa bilang Tuan Jiang menabrak Tuan Muda Shuhan? Saya petugas keamanan di grup Jiang. Pak Jiang, berdasarkan rekaman CCTV, orang yang menabrak Jiang Shuhan dan Chen Qian Adalah dia. Data terkait diserahkan ke kantor polisi. Polisi akan segera datang menangkap bajingan ini. Berapa uang yang Jiang Che berikan untuk Memfitnah kamu?
Kamu layak. Sampai sekarang masih banyak bicara omong kosong. Tapi tidak masalah. Polisi akan segera datang. Kalian tidak ada yang bisa pergi. Qingyao dengarku. Pengawal ini, bukankah semua keputusan tergantung... Cukup. Shuhan adalah anakku. Bagaimana bisa kamu tega melakukan ini padanya? Lihatlah dengan jelas bulan putihmu. Jiang Che, tahu kamu masih mencintaiku. Bisa berbaikan. Aku tidak keberatan dengan selingkuhanmu. Aku yang utama, Nona Shen kedua. Tapi hari ini kamu harus serahkan 500 juta dan asetmu ke aku. Aku akan mengurus. Pertama, aku tidak mungkin mencintai wanita yang selingkuh. Kedua, aku dan Nona Shen bersih, tidak ada hubungan apapun. Ketiga, sepeser pun tidak akan kuberikan padamu. Jiang Che, meski Qingyao jatuh cinta pada bajingan ini, dia tetap istrimu. Apakah hatimu setegak itu? Semalam bersama, kenangan lama. Kenapa kamu tidak rela memberi sedikit uang? Jiang Che, kalau kamu seperti ini, aku akan marah. Shuhan itu anak kamu. Lagi pula, masalah ini berkembang sejauh ini. Kamu tidak peduli. Shuhan? Apa dia anakku? Maksudmu apa? Apakah Shuhan bukan anaknya? Omong kosong. Dia sekarang hanya ingin merebut warisan karena masalah Chen Jia. Tidak bisa kita biarkan dia berhasil. Qingyao, bertahanlah. Kami mendukungmu. Betul jangan? Kami semua mendukungmu. Yang Che, susah minta maaf? Karena kamu, masalah ini tidak sejauh ini. Kamu mencintaiku, aku bisa maafkanmu. Pindahkan uang ke aku. Kita mulai lagi, oke? Ternyata manusia bisa sehina ini. Sukinyao, kamu benar-benar mengubah pemahaman saya. Jiang Che, kamu menyalahkan saya? Saya ingin mencari yang mencintai saya. Saya bisa berpisah dengan Chen Jia. Apa yang tidak bisa diselesaikan? Tampaknya kalian belum mengerti situasinya. Kalian benar-benar memaksa saya untuk membuka semua dan menyebarluaskan kebenaran, ya? Keluarkan saja kebenarannya. Qingyao, saya tidak bersalah dan tidak berselingkuh darimu. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu tunjukkan. Saya pikir, kamu hanya ingin menguasai harta keluarga sendiri saja. Jiang Che, kamu benar-benar tega. Demi uang, anak pun rela kamu abaikan. Sudah terlanjur basah, lanjut berenang. Nona Shen, tolong bantu saya publikasi hasil tes DNA ini agar mereka tidak bisa panik dan menghancurkan dokumen. Tidak perlu sopan Tuan Jiang. Ini. Pengumuman laporan ini bisa merusak reputasi Anda, Pak Jiang. Tidak masalah. Mereka mau tahu kebenaran, kan? Maka beritahu mereka. Dengan keserakahan keluarga Su, jika tidak diumumkan secara langsung, mungkin akan terus mempersulit. Mengerti. Hasil analisis genetik saat ini menunjukkan bahwa hubungan biologis antara Jiang Che dan Jiang Shuhan telah dikesampingkan. Jiang Shuhan bukan anak Jiang Che. Hebat sekali, Su Qingyao. Ternyata kamu masih imut yang tidak setia. Pak Jiang, siapa ayah Kendang Shuhan? Siapa lagi? Si pengecut penjudi yang bersembunyi di sudut itu. Sukinyao, sekarang kamu berselingkuh dalam pernikahan tanpa rasa malu. Masih ada yang mau dikatakan? Tidak, aku tidak. Jangan tuduh. Aku, Su Qingyao, bersumpah tidak merugikanmu. Ya, kamu hanya ingin memfitnahku dan merebut warisan sendiri. Jiang Che, aku tak menyangka hatimu kejam. Kenapa kamu masih berkilah? Sumpahmu benar-benar tidak berarti. Pengasuh Li, tolong bantu kami. Aku mengerti, tenang saja, soal seperti ini. Aku paling jago. Hei, jangan pukul aku. Hari itu dia yang menggoda aku. Su Qingyao, kamu benar-benar hina. Kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Benar-benar memalukan keluarga. Cinya. Kamu bodoh. Ayah, aku salah. Bagaimana saya bisa melahirkan makhluk yang tidak tahu malu seperti Anda? Bajingan. Kumerayu suka jauh dan mengongkurkan keluarga Su. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul dia sampai mati. Jiang Che, kita bisa berbaikan. Akan kulakukan. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun dan menunjukkan cinta kita, Jiang Che. Tak tahu malu, aku punya harga diri. Aku sampaikan resmi padamu. Sukinyao berselingkuh dalam pernikahan, menyalahgunakan uang perusahaan. Merusak barang milik orang lain. Aku sudah memberikan semua bukti ke pengacaraku untuk dikirim ke pengadilan. Kali ini, tidak hanya kehilangan semuanya. Setidaknya 10 tahun penjara, kamu tunggu saja selamanya terkurung di penjara. Selesai sudah. Qingyao kehilangan semuanya, keluarga kita benar-benar hancur. Hari-hari ke depan, bagaimana kita bisa menjalaninya? Aduh, Tidak. Jiang Che. Meski anak perempuan berselingkuh, jangan biarkan dia pergi tanpa harta. Paling tidak bagi sedikit harta. Ayah. Kasih sedikit pun boleh. Legit bila anak perempuan saya sebenarnya tidak salah besar. Dia hanya sesaat bingung. Bicara hanya soal uang. Yang harus kalian khawatirkan sekarang bukan anak perempuan kalian. Apakah akan segera dipenjara? Sekelompok pengkhianat. Mata hanya melihat uang. Anak perempuan masuk penjara, bukan manusia sama sekali.
Syukurlah Tuan Jiang sudah sadar. Kalau tidak, entah berapa lama akan tersangkut oleh para vampir ini. Jiang Che. Apakah King Yao akan dipenjara? Bukankah tergantung pada keputusan? Putriku telah memberikan masa mudanya padamu. Kamu seharusnya bagikan uang itu kepada kami. Itu adalah hak kami. Betul sekali, Qingyao. Tidak adil, dia sudah menemanimu selama 8 tahun. Masa kamu tidak punya rasa sedikit pun? Legit pula. Uangmu seharusnya memang dibagikan kepada keluarga Su kami. Kami ingin mendapatkan kembali milik kami. Lelucon. Sudah 8 tahun. Kalian sekeluarga bersandar pada saya dan menyedot darah selama 8 tahun. Apakah dia pernah bicara soal hubungan baik? Saat Su Qingyao berselingkuh dalam pernikahan, apakah dia peduli hubungan baik? Sekarang bahkan anak itu bukan milikku. Sekarang kalian mau bicara soal hubungan baik dengan saya. Jiang Che, jangan, saya tahu saya salah, bantu kami, ya. Su Qingyao. Kamu yang paling harus diam. Aku beritahu kamu. Kali ini, bukan hanya keluar rumah dengan tangan kosong. Aku akan menuntut semua dana perusahaan yang kamu gelapkan. Aku juga akan menghentikan semua dukungan untuk keluarga Su. Mobil mewah kalian, villa kalian, semuanya. Ambil kembali semuanya. Mengerti? Lalu bagaimana ini? Dia mau ambil semua milik keluarga kita. Tidak boleh. Apa hakmu ambil rumah dan mobil dari keluarga Su? Ayah. Kamu tidak punya hak, semua diberikan pada kita. Itu adalah milik keluarga Su. Sak tahu. Semuanya dari keluarga Su itu dari Tuan Jiang. Tentu saja, jika Tuan Jiang ingin mengambil kembali. Tidak, harta keluarga Su tidak bisa dikutak-katik. Milik siapa hartanya? Bukan kamu yang memutuskan. Bicaralah dengan pengacaraku. Jiang Che, aku sudah memohon padamu. Kenapa tidak mau melepasku? Perlukah membuat semuanya ekstrim? Apakah ini bisa dianggap ekstrim? Berapa kali kamu memaksa aku berlutut? Pernahkah kamu berpikir untuk berakhir? Ketika kamu menghitung hartaku membiayai laki-laki lain, apakah berpikir berakhir, Su Qingyao? Aku beritahu. Kamu bisa memiliki hari ini. Itu karena kamu mencari masalah sendiri. Jika ada sedikit pun penyesalan, tidak akan jatuh ke tempat ini. Tersangka Chen Jie dan Su Qingyao. Anggota keluarga Su diduga menyalahgunakan dana dan merusak properti. Kami akan menangkap kalian sesuai hukum. Tidak, Zhonggang. Kami tidak bersalah, semua Su Qingyao. Itu idenya. Kami merusak barang orang lain. Tidak bersalah, Pak Polisi. Kalau mau tangkap, tangkap mereka saja. Bicara di kantor polisi. Kalian semua ikut saya. Jiang Che, you know I'm wrong. I don't want to go to prison. Please help me. I'm your wife. You can do this to me, Jiang Che. Bukannya kau tahu salah. Kau tahu kalau kau akan mati. Jiang Che, aku mohon, aku bersumpah, aku akan jadi istri yang baik. Aku akan melahirkan anak untukmu, tak akan mengkhianatimu lagi. Bantu aku. Apa gunanya mengatakannya sekarang? Pak Polisi, tolong tangkap tersangkanya. Jiang Che, dasar bajingan, tunggu saja. Aku tak akan melepaskanmu. Tuan Jiang. Sepertinya dia masih tidak menyesal sedikit pun. Su Qingyao orangnya. Hanya peduli pada dirinya sendiri. Tapi tidak masalah. Pokoknya kali ini pasti masuk penjara. Jangan khawatir lagi kalau dia bikin masalah. Masalah ini karena saya. Nona Shen, kalau tidak keberatan, saya ingin ajak Anda minum. Karena diundang oleh Tuan Jiang. Bagaimana saya bisa menolak? Tersangka Su Qingyao dan Chen Jie menyalahgunakan dana, merusak properti orang lain. Jumlah terlibat besar, hukuman penjara 13 tahun, kerabatnya 10 tahun. Pengemis bau dari mana ini? Bau sekali. Suami tahu memanjakan anak-anak. Sudah main seharian. Ayo pulang. Ayo, ayah antar kamu naik mobil. Jiang Che. Jiang Che. Jiang Che. Jiang Che. Aku King Yao. Jiang